itu nggak hanya di Indonesia saja, ya, nggak hanya di Indonesia saja. Semua tempat di dunia sekarang merasakan hal yang sama. Ya, ada plusnya juga sih, COVID-19 itu. Ini saya potret dari ya arah-arah sekitar Bromo ya. Waktu dulu Semeru itu kan kalau nggak salah sekitar 20 menit sekali selalu ada explosion gitu. Pagi-pagi side lighting dari kiri, jadi ketika ada letusan gitu mengasihkan. Sayangnya sekarang nggak lagi gitu. Ini kemarin saya potret tahun kemarin ya sama Pak Haris Rinaldi yang kedua ini asapnya sudah nggak seperti dulu, ada letusan nggak seperti jadi perilaku gunungnya juga sudah berubah ternyata. Kawah ijen zaman lama ini sebenarnya ya. Kalau sekarang sudah ya itu tadi pasar lagi itu. Dulu yang ke sana cuma sedikit itu, sekarang jadi banyak banget. Zaman saya motret di sana sekitar 11-12 tahun yang lalu, fotografer sedikit banget yang mengunjungi Kawah Ijen paling kalau turis orang-orang Perancis gitu, tapi sekarang luar biasa. Sejak satu fotografer Amerika nyolong-nyolong motret ke sana di waktu malam ya, kan harusnya nggak boleh. Dulu jam 4 pagi baru boleh naik gitu. Nah itu dia nyolong-nyolong bisa motret di sana jam 2 pagian kalau nggak salah sampai itu ternyata blue fire itu bisa terekam dan sangat indah dengan kamera. Gara-gara itu keindahan itu bocor lewat kamera, akhirnya sekarang semua orang ke sana dan semua orang pengen lihat blue fire. Dulu cuman kita punya cerita aja sebenarnya. Oh, kalau malam warnanya biru gitu. Tapi ada satu fotografer Amerika yang bisa nyolong-nyolong, dia satu lensa hilang kalau nggak salah, ya lensa 1424 Nikon. Ya itulah perkembangannya seperti itu. Nah, ketika kita motret berpetualang gitu banyak sekali atau foto-foto yang diambil. Kalau tadi kan foto-foto landscape, foto-foto gunung, scenery, pemandangan. Tapi ternyata tidak hanya itu saja. Ketika kita berpetualang mungkin kita bisa ketemu orang atau yang kita ajak berinteraksi di sana, mungkin penduduk setempat, penambang dan lain-lain yang bisa kita potret juga karena itu menjadi bagian dari cerita. Nanti di akhir presentasi semoga masih ada waktunya. Pentingnya ketika kita melakukan perjalanan itu foto-foto apa saja yang bisa kita ambil. Karena kita harus mendokumentasikan perjalanan kita itu dengan lengkap. Mungkin ada food-nya, ada foto potretnya. Kalau malam suasananya seperti apa, masakannya seperti apa, asiknya kalau kita berjalan ngobrol dengan teman-teman di dalam tenda seperti apa, itu yang harus kita ceritakan dengan gambar. Which is kalau kita harus bagi. Sebenarnya kalau kita berpetualang foto apa saja yang harus kita kuasai, sebenarnya semuanya. Ini sebaiknya teman-teman Stapala itu semuanya hobi motret gitu. Jadi foto-foto nanti keren-keren semuanya dan pada akhirnya bisa untuk bercerita. Untuk membuat tulisan di majalah, kita nggak hanya butuh gambar yang indah saja, karena gambar harus mendukung cerita juga ya. Ketika kita cerita pemandangan indah, visualisasinya ada, tapi begitu ngomong penduduk setempat yang begitu ramah, keramahan penduduk setempat nggak ada di gambar gitu. Harusnya itu juga kita ambil, ada teknik-tekniknya juga. Dan itu nanti akan berlanjut. Bagaimana kita membuat foto cerita, bagaimana ya itu banyak nanti sebenarnya cerita lanjutannya ya. Mudah-mudahan nanti acara-acara seperti ini bisa dilanjutkan oleh Pak Haris dan kawan-kawan itu. Oke, ya ini foto-foto kemarin cuma saya ambil saja ketika kita berjalan dan menikmati alam, ternyata banyak banget keindahan yang kalau dibilang ya keindahan yang menakjubkan, yang sebenarnya susah kalau kita ceritakan dengan kata-kata. Misalkan kayak foto Stumbu ini sebenarnya banyak, tapi foto yang sudah semua orang ke sana gitu, atau kita pernah lihat biasa, ternyata dengan perubahan alam, ada awan, ada cahaya, paduannya itu bisa menjadi tak terduga gitu, dan luar biasa indahnya.
Kemarin saya diajaki Kak Neni mau diajak ke mana? Ke Segara Anak ya di Lombok itu. Sebenarnya itu kan dulu juga pernah naik juga sih kalau sana. Tepatnya naik helikopter gitu. Eee, Ternyata indah banget, indah sekali dan foto-fotonya teman-teman yang di sana, belum air terjunnya banyak sekali. Itu yang, yang sebenarnya saya gatel untuk bisa lagi, tapi ya harus persiapan lebih panjang lagi lah kalau nanti mau ikut gabung. Jadi yang, eee, apa pemandangan, permainan cahaya, mungkin vegetasi, ini kan perlu juga kita visualisasikan dengan dengan dalam tanda petik dengan indah juga gitu. Sebenarnya ini kan kayak semacam bunga-bunga alang-alang ini di antara Bromo ke Ranupane kalau nggak salah, pagi-pagi gitu. Ya, eee, apa, ketika kita lihat indah, tapi ketika kita bagaimana apa yang kita lihat indah itu kemudian kita sharing untuk membagi keindahan itu, ternyata itu perlu teknik juga gitu. Kalau pakai bukaan, misalkan aperture f berapa, f11, f16 mungkin blurring belakangnya sudah nggak ngeblur gini lagi, akhirnya, yang indah itu saling bertumpuk pada akhirnya, eee, siapa yang menjadi point interest, apa yang akan kita angkat itu bisa akan, akan susah untuk muncul karena banyak banget yang muncul di situ. Nah, salah satu cara teknik kan sebenarnya sederhana banget, memakai bukaan lebar, angka kecil, oh ternyata belakangnya bisa bokeh. Kalau Kak Rika biasanya pakai bokeh buat selfie biasanya ya. Termasuk foto-foto selfie ya, termasuk foto-foto selfie gitu, atau foto-foto kita dalam perjalanan bagaimana keceriaan kita gitu. Seorang Arba'in Rambe ketika ngelihat salju pun juga kayak anak kecil juga ya, itu kan perlu kita dokumentasikan juga gitu. Jadi bukan sekedar foto bareng, foto keluarga gitu, keceriaan atau ya, bagaimana kita membuat eee kita sendiri menjadi aktor perjalanan pemeran utama dalam perjalanan kita, mengambil gambar-gambar yang bisa suatu saat kita munculkan kembali gitu. Kan nggak harus ketika di sana di alam kita memotret dengan cara yang biasa. Dengan cara siluet pun kalau kita memperhatikan sudut datangnya cahaya dan gestur kita itu kan semua orang pada akhirnya akan mengenali juga. At least di antara kita dan teman seperjalanan, "Wah, aku yang ini, kamu yang ini." Harus noleh ke samping biar kelihatan dan lain-lain dan lain-lain. Nah, jadi gitu, tantangannya banyak sekali, tantangan tentu saja tantangan yang mengasihkan menurut saya. Nah, ini yang, sebelum ke saya akan, sharing mungkin mudah-mudahan sih teman-teman bisa ngikutin dari yang paling sederhana. Nah, sebelumnya disclaimer-nya, meskipun acara ini nggak disponsori oleh, salah satu brand kamera, tapi misalkan nanti di materi saya ada yang muncul, sedikit banyak ada ada menyebut merek di situ gambarnya, ya saya mohon maaf karena, ya 10 tahun terakhir aku disupport sama satu brand kamera, jadi ya sebut saja namanya Fujifilm gitulah ya. Itu jadi maaf kalau materi-materinya sedikit nyerempet-nyerempet. Tapi bukan maksud saya ke arah sana, ya. Kalau kita ngomong equipment, itu sekarang, pilihannya banyak sekali, ya, pilihannya banyak sekali. Dan alatnya canggih-canggih. Yang menjadi permasalahan kita, dari alat-alat yang ada di pasaran tersebut, mana yang akan kita pilih, gitu. Itu yang paling kiri medium format, kamera medium format, lihat sensornya gede banget, filmnya gede banget, ada kamera full frame, ada kamera APS-C, semakin ke kanan sensornya semakin kecil, micro four third, Nikon One, seri One, bahkan sampai handphone. Memakai handphone sendiri, itu juga sekarang semua orang memotret dengan handphone, meskipun disupport kamera juga. Bohong kalau nggak motret dengan handphone, karena itu selalu kita bawa kemana-mana. Semakin ke kiri, karena sensornya besar, secara umum bodi kameranya itu semakin besar.
besar itu bisa kita artikan sebagai berat juga ya, meskipun materialnya sekarang sudah jauh lebih canggih, lebih ringan dari zaman dulu, tapi tetap lebih besar itu biasanya secara berat akan lebih besar juga. Semakin ke kanan, semakin ke kanan, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ya. Nah, terus apa yang membedakannya? Yang membedakannya ya sebenarnya kualitas. Kalau kita ngomong medium format, kayak foto yang tadi, foto pertama, foto kedua itu saya potret pakai medium format. Saya pakai lensa 250 mili medium format dan itu berat sekali. Cuma karena sensor besar, lensa besar seperti itu, akhirnya tadi yang jaraknya mungkin puluhan kilometer, ya mungkin lebih itu ya. Itu bisa potret tapi detail tekstur gunungnya masih kelihatan dengan sangat detail. Tapi ya itu kan karena dari parkiran nggak begitu jauh gitu. Kalau naik gunung suruh bawa medium format, mendingan nggak saya. Oke, ini kan pilihannya. Yang membedakan itu tadi ya teman-teman, ukuran sensor di antara ini. Jadi kalau medium format ukurannya seperti sekian, kalau yang full frame ya, itu sekian. APS-C sekian, Micro Four Thirds lebih kecil lagi. Micro Four Thirds ini separuhnya full frame. Jadi kalau boleh saya bandingkan ya sebentar. Waduh. Jadi ini tuh separuhnya full frame. Yang bagian sini itu separuhnya, ini separuhnya. Kemudian Nikon One. Ini saya pilih sengaja kamera-kamera yang lensanya bisa ditukar-tukar ya. Lensanya bisa ditukar-tukar. Ada kamera yang nggak bisa ditukar juga gitu. Cuman aku pilih yang istilahnya lensanya interchangeable sama handphone. Handphone ukurannya lebih kecil lagi. Oke. Nah, nanti pengaruhnya apa nanti kita bahas. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita. Semakin ke kiri, kualitas gambarnya semakin bagus. Meskipun semakin ke kanan, semuanya sekarang sudah canggih-canggih. Handphone pun sudah motret malam sudah bisa gitu. Cuma kualitasnya tetap berbeda. Seperti apa nanti kita bahas. Nah, menurut hemat saya sekarang adalah equipment mana yang cocok buat kita gitu. Ya pengalaman saya sih ini bukan hanya masalah kamera sih ya, bukan hanya masalah kamera karena semakin ke kiri lensanya juga semakin besar. Oke, zaman dulu masih pakai DSLR ya, yang bagian sini ini ya. Itu kalau motret dengan perlengkapan yang lengkap saya bisa satu backpack itu dan itu berat. Kalau untuk naik gunung saya ngebayangin aku sendiri pasti nggak kuat gitu. Sementara kalau Micro Four Thirds ke sana itu juga ringkas gitu ya. Ringkas, kecil gitu. Buat motret daily light keren. Cuma memang kalau untuk bagian yang bagian ini sini itu kalau motret low light itu agak payah. Jadi kualitasnya noise-nya itu agak muncul gitu. Buat motret malam ukuran sensor kecil itu ternyata masih masih kalah dengan yang sensornya lebih besar gitu. Nah, kalau yang kita potret kan kita apa saja kan, malam kita motret, di dalam tenda kita motret. Itulah mengapa sebenarnya bukan karena saya disupport sih, kalau saya sekarang lebih sering pakai yang APS-C sebenarnya karena in between. Sensornya lumayan gede, tapi ukurannya juga nggak begitu besar, jadi masih bisa compact. Nah, bahkan misalkan pakai pun itu lensanya masih ada banyak pilihan. Sebelah kiri ini lensa premium. Biasanya lensa premium itu f-nya 2,8 atau lebih besar lagi. Sementara standar lens itu, lensanya biasanya nggak fixed lens. Istilahnya aperture-nya bukan fix gitu ya. Jadi lari biasanya. Misalkan kayak ini 1855 itu 2,8 sampai 4. Tapi kecil. Kalau harus memakai premium lensa biasanya meskipun APS-C berat-berat juga gitu. Nah, saya pribadi kalau sering traveling kayak gitu ya, traveling yang bukan khusus untuk hunting motret,
saya biasanya milih yang lensa-lensa standar saja. Lensa standar zaman digital sekarang sudah keren. Gitu. Ya biasanya ini yang untuk lensa standar wide-nya sama yang tele. Gitu. Ini kita bawa dua lensa ini kita sudah dapat focal length dari 18 mili sampai 200 mili ya. Sudah lumayan. Ini kalau di full frame ini sudah ekuivalennya 200 mili itu ekuivalen 300 mili, 18 milinya itu sekitar 25-an ya, 25-26 mili. Sudah cukup sebenarnya. Kalau mau wide lagi bisa nanti aku share lagi. Nah, nanti teman-teman silahkan disesuaikan dengan istilahnya dengan budget dan dengan ya pilihannya masing-masing lah kalau itu ya. Yang penting disesuaikan saja. Plus minusnya tadi sudah saya share. Kalau bawa porter, pakai medium format pun nggak apa-apa saya, karena akan lebih bagus. Nah dulu kalau hunting zaman dulu seperti ini, gitu. Ini pakai DSLR. Sekarang kalau suruh seperti ini ya udah rasanya udah berat sekali. Kita masih belum harus bawa baterai, bawa perlengkapan yang lain gitu. Nah ini yang kalau saya traveling ya biasanya bukan naik gunung lah ya. Itu biasanya saya selalu membawa backup kamera dan lensanya juga lensa yang ringkes tadi. Tapi kalau untuk konteks traveling petualangan naik gunung gitu mungkin backup kamera ini bisa kita sharing dengan teman yang lain. Artinya tidak harus dibawa sendiri sih. Artinya misalkan kalau kita perjalanan sama teman gitu, enaknya satu merek saja, kameranya gitu, sebisa mungkin. Kenapa? Bisa gonta-ganti lensa, bisa baterainya sama gitu kan, dan nanti kalau ada apa-apa itu juga masih bisa saling mengisi gitu loh. Lensa terutama ya, tukar-tukaran lensa. Tripod itu juga penting ya teman-teman ya, tripod itu sangat penting. Terutama kalau teman-teman motret berpetualang kayak gitu, karena foto-foto landscape itu, teknik landscape, nanti kapan-kapan kita bahas ya, itu akan sangat membutuhkan tripod. Cuma, kalau tripodnya gede-gede juga, berat-berat juga gitu. Kita bisa pakai tripod yang ringkas tapi kuat lah ya. Jadi, sekali lagi ini dihubungkan dengan kepraktisan kita ketika berpetualang. Termasuk Instax SP2 ini juga opsional, bisa nggak dibawa juga. Kalau saya biasanya suka bawa gitu, karena kalau memotret orang, ketemu orang nanti hasilnya bisa saya kasih ke mereka, nggak begitu berat kok. Segede apa nih? Segede ini, kecil, ya, kecil sekali. Ya ringan banget. Kalau untuk di tas juga nggak terlalu memberatkan. Nah, kalau kita motret orang, motret yang kita temui gitu, biasanya kita suka ngasih orangnya suka gitu. Filter-filter juga dengan pakai lensa yang kecil-kecil ini teman-teman ya, lensa standar yang kecil-kecil, padahal kalau yang suka landscape harus membawa filter-filter pun juga bisa membawa filter yang kecil-kecil. Yang istilahnya seri 75 ini kecil lah, nggak begitu memberatkan. Oke ya. Ini 3 lensa saja sudah bisa memotret apa saja istilahnya. Oke. Tasnya segini cukup, tas kecil gitu. 1 kamera, 3 lensa gitu. Mungkin nanti sama spare baterai ya, power bank gitu, cukup. Nah kalau yang untuk itu teman-teman mungkin lebih berpengalaman bagaimana mengatasi atau menyiasati kalau kita berpetualang naik gunung itu manajemen dayanya seperti apa, terutama untuk baterai, listrik, dan lain-lain. Itu harus diperhitungkan dengan matang juga. Termasuk cara memotretnya biar hemat baterai seperti apa nanti bisa saya sharing. Oke. Nah, bagaimana dengan penyimpanannya? Penyimpanannya sebenarnya kalau laptop, kalau traveling masih banyak orang yang suka bawa laptop sebenarnya. Saya termasuk kalau untuk traveling saya menghindari bawa laptop, kecuali kalau ke sana ada acara workshop juga gitu. Tapi saya biasanya kalau untuk traveling sambil motret kayak gitu saya nggak bawa laptop. Resikonya gede gitu, bukan hanya resiko jatuh, hilang gitu. Suka ada pemeriksaan juga beberapa negara gitu.
Digantinya biasanya kalau saya ya pakai apa, untuk nyimpennya itu bisa pakai hard disk kecil kayak gini. Jadi kalau kita motret bisa disedot gambarnya langsung gitu. Nah, keperluan apa, online sekarang bisa pakai smartphone atau kalau mau kurang gede bisa bawa tab yang ukuran kecil. Bahkan sekarang kalau Nexto kayak gini, ini bisa diisi hard disk 2 giga, 2 tera, sekarang bisa 2 tera. Cuma merek Nexto ini sekarang sudah nggak ada, ya, sudah apa, sudah eh, dicari di pasaran susah. Terakhir saya pakai punyanya apa, punyanya WD, Wireless Passport, ini bisa connect dengan apa, bisa connect dengan handphone. Ya, jadi kalau kita ngecek gambarnya mau browsing itu dari tab atau dari handphone bisa. Nanti memory card-nya tinggal dicolokin, dia akan nyedot sendiri. Jadi kalau kita traveling lama pun nggak perlu bawa laptop, kita bisa mindahin gambar. Gitu. Karena foto yang dijepret pasti banyak. Gitu. Saya yakin kalau aku ikut naik gunung mempunyai energi yang masih kuat, naik gunung seminggu, 2 minggu itu bisa, ya mungkin bisa 1 tera kali motretnya. Nah, sekarang ke teknik memotret ini yang sebenarnya agak nanti tolong moderator kalau kalau waktunya lewat dikasih tahu. Oh ya, teman-teman bisa raise hand nanti kalau kalau mau bertanya, karena kalau nanti nungguin sesi tanya jawabnya takutnya udah lewat gitu. Ini yang tadi saya agak ini juga kok topiknya basic fotografi kalau orangnya jago-jago, tapi nggak apa, mungkin masih ada yang benar-benar newbie banget gitu. Ya ini untuk mereka lah. Kalau untuk yang yang sudah jago, Pak Haris, Makfal dan kawan-kawan, satu guru satu ilmu ya. Aku pengen sharing bagaimana memotret itu dari cara yang paling sederhana. Motret pakai handphone. Oke ya. Jangan diceritain kalau aku jelasin motret pakai handphone. Oke, foto pakai handphone sekarang tadi saya bilang semuanya memotret pakai handphone. Praktis, ringan, kualitasnya lumayan oke lah kalau buat apalagi kepentingan sosial media. Cetak 10R sarannya enggak ya, ya di bawah itulah. Itu sudah gampang makainya ya. Terkoneksi langsung dengan internet, bisa memakai wifi, bisa buat selfie, bisa langsung sosmedan, praktis banget pakai handphone. Jadi meskipun kita punya kamera pun rasa-rasanya memotret pakai handphone itu juga juga sesuatu yang hampir pasti kita lakukan. Oke, caranya juga gampang, ya. Layarnya sudah gede, titik fokus yang mau dipotret mana kita tinggal sentuh aja ya. Jadi titik fokusnya akan pindah ke sana, sekaligus meteringnya pengukuran pencahayaannya disesuaikan di titik yang kita tekan itu. Jadi kalau mau motret orang di sana tinggal ketok aja gitu, pakai handphone, praktis banget. Udah langsung bisa kita, hasilnya juga asik ya, di Bali, di Ubud, motret, ngopi, foto, masukin di sosmed gitu kan. Ini kebiasaan kita. Pagi-pagi, wah ini godaan ya. Ini cobaan ya, belum buka. Pagi-pagi sudah dibikinin teh sama pisang goreng, masih pakai sarung. Wah ini asik nih. Kalau formatnya begini berarti format Instastory ini, mau di-share di Instagram. Itu kan menjadi satu keniscayaan juga gitu sekarang gitu. Kalau yang muda-muda pastilah sosmedan, tapi yang tua-tua ini sekarang ya sudah seharusnya bisa mengikuti juga. Naik kereta, karena pakai handphone kemana-mana kita ambil gitu. Hal yang menarik itu bisa kita potret. Ini di stasiun Sudimara dekat rumah pas mau jalan kayak gitu, ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang nungguin kereta itu sambil baca Quran. Menurut aku asik. Cuma kalau motret orang di tempat terbuka seperti itu, apalagi dengan jarak intim, kalau wajahnya kita lihatkan nanti orangnya biasanya agak sensitif. Saya waktu itu memilih jadiin agak kayak siluet saja, jadi Al-Qur'annya dan siluet wajahnya dari samping kena backgroundnya langit. Jadi bisa sekilas terlihat suasananya bisa terekam ya. Ini kan kalau di teknik komposisi ruang terang itu namanya negatif zone atau zona negatif. Zona negatif itu
biasanya eye catching karena lebih terang ya, lebih terang. Nah, di situ itu tempat yang bagus untuk menempatkan point of interest. Tentu saja biasanya karena terang, background-nya terang, kemudian subjeknya itu kontras ya, lebih gelap gitu, jadinya siluet. Gitu. Nah, kalau pas motret-motret seperti itu, kita tunggu atau kita ambil sudut yang bentuk shape orangnya itu bisa terlihat enak. Tentu saja kalau orangnya ini ngadepnya ke arah sana, nggak enak. Karena menyamping itu jadi enak. Hidungnya, bibirnya gerak, bahkan gesturnya dia membaca buku itu kayak terasa di foto ini. Jadi koneksi antara Quran dengan bibirnya. Pakai handphone. Nih, ini di Bali ya, di bank. Ketika ngantri kayak gitu, ada momen yang sangat menarik itu. Ada mbak-mbak di situ ngantri pakai baju lorek-lorek, tasnya lorek-lorek juga, di belakangnya bapak-bapak bajunya lorek-lorek juga. Ini kalau harus pakai kamera kan susah ini kan. Belum tentu kita bawa setiap hari, pakai handphone bisa gitu. Kan nggak mungkin, Pak, masih lama nggak di sini? Tak balik ke kantor dulu, Bapak di sini tak potret ya. Wah, udah lewat gitu kan jadi. Ya pakai handphone bisa sangat praktis itu. Ini buat di Instagram, buat di sosmed gitu ya. Ini sudah sangat cukup gitu, sudah sangat cukup. Nah, cara memotret pakai handphone pun ya nggak tahu, mungkin ada yang pasti sudah tahu lah ya. Tapi kalau yang belum tahu sebenarnya ketika motret pakai handphone itu juga ada yang namanya kompensasi pencahayaan. Kompensasi pencahayaan itu adalah cara kita untuk mengoreksi kalkulatornya si handphone itu. Kan seringkali kalau kita ketuk belum tentu kecerahannya itu yang kita inginkan seperti yang dimaui handphone, otomatisnya handphone. Nah, kita bisa melakukan koreksi sebenarnya yang namanya kompensasi pencahayaan. Biasanya kalau kita tap bagian orang ditutik gitu kan, yaitu pas bagian orang itu akan akan diukur fokusnya di titik itu dan pencahayaan di titik itu. Tapi seringkali ya nggak pas-pas juga menurut siapa? Menurut kita. Karena misalkan motret ketukannya ditaruh di sini, maka dia akan ngukur ini. Kalau tadi di tab-nya di pas orangnya kan dia terang karena orangnya ada di area gelap, di situ diukur bahwa ini harus terang. Nah, ketika di tab di bagian badan keretanya yang relatif lebih terang, maka pas bagian kereta ini yang tadinya agak terang sekarang agak turun. Ya, jadi standar pengukurannya segitu. Otomatis yang gelap menjadi lebih gelap lagi. Nah, itu bisa kita kasih bisa kasih kompensasi ya, bisa kasih kita kompensasi dengan cara ngetuk di bagian fokus itu kita ketuk, kita tahan nanti akan muncul seperti ini. Ada kayak gambar matahari. Lah baru nanti jari kita bisa kita geser ke atas atau ke bawah gitu. Kita geser ke atas ke bawah nanti gambarnya akan terang atau gelap. Mungkin sebentar stop set sebentar. Speaker view. Nah, caranya gini nih. Misalkan kita motret pakai handphone, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kalau kita motret, ini nih, kalau kita fokusin di sini, kita tekan, gitu kan, fokusnya di situ. Tapi kecerahannya ini bisa kita sesuaikan sesuai maksud kita. Misalkan fokusnya pas sebelah mana tadi. Gini, ada gambar matahari, ini bisa kita turunkan atau naiknya. Lihat, ya. Mungkin yang kayak gini ada yang belum tahu, tapi saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi pakai handphone pun kita bisa mengkoreksi pencahayaan. Ya. Okay. Mau Oppo, semuanya ada, nggak usah protes, ada gitu. Kalau nggak ada, ya adain, ada, semuanya ada kok gitu. Oke ya, sekarang saya sharing lagi, lanjutin tadi mana ya? Share screen lagi sebentar. Share screen ke arah sini lagi ya. Oke. Opsinya tak bikin mana sih? Oke.
Yes. Oke ya, lanjut tadi gitu ya. Jadi semuanya ada, pasti bisa ya. Nah, aku mau cerita, kalau pakai handphone bisa, ngapain kita pakai kamera ya? Ini yang saya pengen cerita, apa, yang membedakan alat perekam tadi sebenarnya intinya adalah sensor. Ukuran sensor iPhone segini, pocket kamera segitu ya, APS-C ya punya Fujifilm segitu, full frame lebih gede lagi, medium format lebih gede lagi. Ini sebenarnya ukuran sensor. Nah, ukuran sensor itu pengaruhnya di mana? Contoh aja nih ya, kita pakai sensor itu apa? Sensor ya inilah untuk basic aja sekilas. Di dalam kamera ini barang yang paling mahal itu yang namanya sensor. Gitu. Dan ini bagian dari kamera yang nilainya paling mahal. Ini yang alat rekam kita, film kita sekarang seperti itu. Kalau digedein seperti itu, digedein lagi seperti ini, dideketin lagi seperti ini. Ini terdiri dari kotak-kotak gitu. Satu kotak itu namanya pixel, ya, 1 pixel. Kalau kamera 25 megapiksel, ya berarti dalam sensor tadi panjang kali lebar segitu itu ada 25 juta piksel. 50 megapiksel, ya di dalam kotak tadi ada 50 juta piksel, 100 megapiksel dan seterusnya. Jadi ada dua yang mempengaruhi kualitas gambar ya. Pertama kerapatan sensor ya, megapikselnya itu ya, resolusinya. Yang kedua ukuran sensor. Ya. Jadi semakin kesini semakin canggih. Pixel ini bisa dibuat semakin kecil semakin lembut yang biasanya ketajaman gambarnya akan terasa lebih tinggi. Gitu. Jadi kayak handphone itu ada yang klaim sekarang 50 megapiksel. Oke, teknologi itu, ukuran pixel. Tapi yang belum bisa belum bisa dimunculkan dalam handphone adalah ukuran sensor itu sendiri. Resolusinya bisa dia tinggikan, tapi sensornya nggak bisa dia tinggikan lagi. Bayangin ukuran segini, ada sensor, jatuhnya seperti itu kan butuh ruang juga. Handphone nggak bisa sensornya gede, karena ukurannya terbatas, ketebalan handphone ini akan menjadi masalah. Gitu. Ini baru dari sensor, belum focal length. Itulah mengapa handphone sekarang ada ya lensanya 1, tadinya terus 2, 3, 4 gitu. Itu mereka beda-beda focal length. Karena kalau pakai zoom, kayak lensa yang di zoom tadi, optical zoom nggak bisa kan? Ya fix, mau nggak mau, oh nih yang wide pakai yang atas, yang tele pakai yang bawah gitu. Jadi dia pakai pilihan gitu. Ada kamera berbasis Android itu sekarang lensanya paling banyak itu 16. Cari Light 16 ya, Light 16 itu. Itu kamera berbasis Android, lensanya 16. Oke, ya. Nah, resolusi dan ukuran sensor itu akan menjadi masalah. Resolusi bisa dikejar di handphone, tapi ukuran sensor nggak bisa. Ini kucing saya potret pakai iPhone 6, tajam. Ukuran layar gini masih cukup tajam. Sementara kalau saya potret pakai kamera Fujifilm yang X-T10 ya, seperti ini, ya kurang lebih ketajamannya sekilas sama. Meskipun karena kalau pakai Fujifilm karena pakai lensa-lensa itu bisa kita pakai bukaan lebar, bisa sedikit bokeh di belakang. Handphone itu bisa juga membuat bokeh, tapi artifisial, bukan optical. Nah, ukuran segini nggak kelihatan, tapi kalau kita perbesar, ini yang handphone tadi kita perbesar, lihat bagian hidung kucing itu kan sudah detailnya hilang. Tapi kalau yang pakai kamera ya, pori-pori yang di hidung itu masih terjaga dengan baik. Satu. Yang kedua, masalah zooming ya, masalah perbesaran. Ini saya potret pakai handphone, ini saya potret pakai lensa standarnya Fujifilm. Sekilas sama gitu. Nah, kalau mau bikin potret, handphone praktis tinggal dicubit, digedein gitu, di zoom gitu, dia akan ngezoom. Hasilnya misalkan seperti ini. Tapi zoomnya handphone itu karena lensanya itu terbatas, itu zoomnya adalah zoom digital, bukan optical. Ya beberapa sekarang sudah ada handphone yang ada 3 lensa. Kalau pas mau bikin potret pakai lensa ini, itu kualitasnya lebih bagus juga. Gitu. Sementara kalau pakai kamera biasa tinggal ngezoom saja, gitu, optical dia. Lensanya memanjang gitu, lempengan lensanya memanjang, jadi bisa zoom kelihatannya lebih dekat gitu. Nah,
Dari sini sudah terasa sebenarnya beda kualitasnya. Yang pakai kamera dengan lensa standarnya itu terjaga ketajamannya, sementara pakai handphone karena pakai digital zoom itu sudah turun kualitasnya. Bagaimana kalau diperbesar? Wah, repot lagi. Ini handphone yang tadi yang pakai digital zoom kemudian diperbesar 100%, detailnya sudah hilang, sementara yang pakai kamera masih tajam. Ini yang sebenarnya sampai titik ini itu membedakan antara handphone dan kamera. Ukuran sensor, karena ukuran itu bentuk fisik, resolusinya bisa dikejar, meskipun semakin kesini handphone semakin canggih dan semakin praktis. Hati-hati beli handphone, karena sekarang handphone itu biasanya yang dijual kemampuan memotretnya, dan itu banyak kan gimmick juga, ada gimmick lah. Ada mode HDR, High Dynamic Range, itu muncul di bus habis dengan biaya marketing yang sangat tinggi, padahal kemampuan itu di kamera juga ada, dan nggak digembar-gemborkan. Jangan salah, sekarang handphone, misalkan kayak Huawei P40, itu harganya 20 juta lebih. Itu dibeliin XT20, itu bisa dapat 2, dibeliin kamera dapat 2, handphone mahal juga. Bagaimana dengan sensornya yang lebih gede lagi? Ini contoh saya potret memakai kamera medium format ya, yang saya punya. Mungkin di layarnya teman-teman ada penurunan ketajaman, nggak apa-apa lah. Ini foto aslinya, saya perbesar 100%. Lihat di bagian bawah ya, bagian bawah ini perbesarannya kelihatan. Bagian bawah perbesarannya kelihatan ya. Sorry, pas bagian ini. Nah, bagian ini kelihatan ya di ujung bawah ini 100%. Kemudian ini 200%, 300%, 400%, 500%, 800%, 600%, sudah mulai garis-garisnya mulai pecah, 700%, 800%, 1.200%, baru kelihatan pikselnya, kotaknya kelihatan itu di 1.200%. Medium format. Tapi ya itu lagi, harganya mahal, fisiknya juga berat, lensanya juga gede. Ini yang tadi saya bilang tergantung kebutuhan tadi. Oke. Kemudian yang kedua itu tadi dari peralatan perbedaannya plus minusnya gitu. Nah, cara memotretnya atau membuat gambarnya bagaimana? Memakainya bagaimana? Memotret itu bisa gampang sekali. Baik memotret dengan kamera itu bisa hampir semudah kayak pakai handphone juga. Caranya pakai apa? Pakai auto. Pakai auto itu kan semua kamera biasanya, terutama yang level entry sama semi pro itu biasanya auto itu ada, full auto. Nggak apa-apa, pakai saja. Kalau memang belum bisa pakai yang tingginya, atau ketika kebutuhannya pakai auto saja aman. Ketika kita memakai auto, yang kita perhatikan itu hanya arah datangnya cahaya saja. Jadi kalau arah datangnya cahaya itu kita sudah paham, sama jumlah intensitas cahayanya itu kira-kira cukup terang atau enggak, pakai auto sih sudah keren banget. Auto ya. Kalau sekalian menjelaskan, kalau yang M ini manual. Ini manual, artinya semua harus kita atur sendiri. Aperture, kecepatan, at least 2 itu, sama ISO ya. ISO atau kepekaan sensornya itu kita set sendiri. Kalau program ini hampir sama dengan auto, cuma kalau auto itu biasanya kalau kurang cahaya, flashnya akan nyala. Kalau program enggak. Ya. Kalau program ini, kalau kurang cahaya, ya risikonya kameranya kecepatannya akan lambat. Gelap kita motret pakai program, ya jadinya lambat. Kalau auto, motret tempat gelap, flashnya nyala sendiri. Nah, antara full manual dan program ini ada S sama A. S sama A ini sebenarnya semi auto. Jadi kita hanya mengatur satu, sisanya kamera. Kalau yang S ini kita ngatur kecepatannya, sisanya kamera. Kalau yang A ini aperture sebenarnya, singkatannya bukan untuk auto ini. A-nya itu aperture priority, ini kita hanya mengatur bukaan lensa saja. Lensa itu ada bukaannya yang bisa melebar, bisa mengecil. Itu kita atur, sisanya kamera. Oke, nanti kita step-nya nanti ke arah sana. Ini kalau di Canon, auto itu pakai yang kotak hijau. Ya. Kalau di beda-beda sih, Nikon itu pakai auto, ada tulisannya auto juga kalau nggak salah.
Nah, kemudian kalau di Canon agak beda, yang A tadi ditulis AV, yang S itu ditulis TV, program sama, manual sama. Kalau di Fujifilm pakai SR Plus, nah, full autonya Fujifilm itu SR Plus. Jadi itu sudah pasrah dengan kamera. Gitu. Nah, memakai auto itu untuk keuntungannya memakai auto adalah kalau kita sudah tahu pencahayaannya itu sudah cukup, arah datangnya cahaya, kayak gitu. Kita pakai auto, praktis, kita nggak perlu mikir, tinggal ngatur komposisi aja. Mungkin bisa gesit-gesitan, skrek gitu. Ini apa ibu-ibu pas lewat minta difoto, Pak foto-foto, cekrek gitu. Atau pas naik kereta, turun dari kereta, kok ada orang nonton kereta, ini pas ada kereta lewat, sudah potret saja. Bahkan kereta itu kenapa agak ngeblur, itu juga karena kameranya ngitungnya mungkin karena agak mendung ya, karena saat itu agak mendung, jadi speednya agak turun, ya, speednya agak turun. Jadi ketika saya motor kayak gini, blurnya kereta itu bukan blur yang saya sengaja, efeknya sih asik gitu. Tapi di titik ini kita terima jadi. Naik kereta karena pakai kamera pocket gitu yang auto ada pas ini pokoknya asik. Ada orang di yang karena zaman dulu masih padat gitu ya. Ini stres mungkin rumahnya di Rangkas Bitung masih jauh itu di Palmerah itu sudah AC-nya nggak begitu dingin. Ada ruang di sini yang garis-garis, wah ini kayak nunggu orang lewat asik nih, kebetulan ada anak kecil di sini juga. Ini Palmerah zaman dulu. Pas ada orang lewat, cekrek, udah nggak usah mikir. Gitu. Di toilet, habis kencing, wah kok ini ada kacanya asik juga gitu. Ada bunga warna merah, itunya hijau kok asik, auto semua. Kuncinya cuma perhatikan datangnya cahaya. Arah datang cahaya seperti apa yang kalau kita memotret pakai auto itu safe, aman gitu. Jadi kalau kita memotret, ini ada subjek yang kita potret, terus arah datangnya cahaya itu arahnya dari tempat kita memotret gitu. Nah, ya dari belakang kita atau dari arah kita lah. Berarti kan istilah teknisnya kan front light, cahaya datang dari depan. Ini aman banget. Pagi-pagi kita memotret ke arah barat ketika matahari terbit, matahari terbit kan di timur. Kita motret ke arah barat, itu pakai auto saja aman. Seperti inilah kalau dengan penggambaran yang lain ya. Jadi kalau cahayanya itu bisa dari belakang kiri kita, mataharinya atau dari kanan, ini memotret pakai auto aman, super aman. Dah kayak tadi aja. Cekrek. Jadi kayak anak kecil saja, motret pakai auto udah nggak pakai mikir lah ya, mikirnya tinggal komposisi saja gitu. Oh ini cahayanya kayaknya arahnya pas, kemudian intensitas cahayanya juga terang, nggak terlalu mendung gitu misalnya. Auto sama program tadi sudah saya ceritakan ya. Auto sama program bedanya apa ya. Oke, jadi mirip-mirip pakai handphone. Nah, permasalahannya adalah sampai di titik ini, kita itu hanya praktis motret pakai tadi. Atau misalkan kalau kita minta dipotretin orang ke mana jalan-jalan, Pak tolong potretin. Kalau pakai mode yang manual, mungkin nanti jadinya orang yang nggak tahu kamera Pak, tinggal mencet goyang udah geser aja ke auto, aman dah. Gitu. Ini anak saya pas ada kotak lucu di pemberhentian bis itu, Pak foto-foto ya, udah pakai auto saja. Nih liatin nih, arah datang cahaya kan dari tempat kita memotret tuh. Ini di Osaka ya. Pas mau terbenam di belakang itu cahayanya set kita motret ke arah yang berlawanan. Oh, udah aman saja. Nah, sampai di titik ini kita sudah bisa mengambil gambar pakai auto tadi. Apa yang kita lihat, kita ambil. Kita nggak mikir, cuma mikir komposisi saja. Tapi memotret itu bukan sekedar mengambil gambar. Ya. Harus masuk step berikutnya. Kita itu tahapan berikutnya adalah membuat gambar. Ini yang seringkali kalau saya ditanya, teman-teman banyak, anakku pengen belajar motret, kamera apa yang direkomendasikan. Saya selalu menyarankan jangan membeli kamera yang termurah atau yang level entry. Misalkan kalau Nikon itu Nikon seri D3000
3000-an ya, 3100, atau Canon itu seri 1000 sekian, atau kalau Fuji itu XA1, XA2 gitu. Jadi bukan kamera yang level entry. Oke, itu nggak jelek sih, bagus gitu. Cuma kalau untuk belajar, kalau untuk buat belajar motor yang benar, mungkin nanti sekitar 3 bulan atau 6 bulan sudah mentok. Karena kalau kita buat belajar serius, ada fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan, ya. Yang kita butuhkan yang tidak ada di kamera level entry itu. Saya biasanya menyarankan kalau budgetnya terbatas itu ya yang second layer-nya lah. Misalkan kayak Fuji itu seri XT20, XT30 yang gitu, yang seri itu, atau kalau Nikon D5000-an something, syukur-syukur D7100 dan selanjutnya. Kalau Canon itu ya, kalau yang DSLR itu ya Nikon 550 yang seri ratusan lah. Itu bisa buat belajar ke berikutnya. Syukur-syukur budgetnya tambah pakai yang di atasnya lagi. Maksud saya biar kita bisa explore dan kita benar-benar bisa belajar nggak mentok memakai kamera. Nah, kita akan membuat gambar. Kalau membuat gambar itu berarti sudah ada di otak kita, saya pengen seperti ini, efek-efek seperti itu. Kalau dengan otomatis tadi, memotret bunga yang belakangnya blur tadi nggak bisa. Atau kemungkinannya relatif kecil. Tapi dengan kita membuat gambar, kita bisa arrange sedemikian rupa, sehingga apa yang ada di otak kanan kita itu bisa diwujudkan kerjasama kamera dengan otak kiri kita. Nah, ini mau nggak mau kita harus mempelajari kembali sebenarnya kamera itu bekerjanya seperti apa. Sebenarnya ada sih di buku manual sebenarnya, cuman jarang banget yang baca buku manual. Orang mengenal segitiga exposure. Ini ada 3 hal utama, sekali lagi 3 hal utama di pengaturan kamera. Ini sebenarnya kalau jelasin yang gini tuh saya sudah agak agak males juga ini, karena ini teknis banget ya. Memotret itu kalau bisa jangan memakai otak kiri banyak-banyak. Oke. Kalau di zaman film yang kita pikirkan hanya 2 biasanya, shutter speed dan aperture saja. Aperture itu bukan lensa ya, teman-teman ya. Ini ini kalau aperture itu bukan lensa ya. Atau diafragma. Kalau orang lama itu menyebutnya aperture itu bukaan lensa atau diafragma. Zaman film kita ISO itu sudah kita tentukan di awal ketika kita beli film, ISO 100, ISO 200. Tapi ketika zaman digital itu ya mau nggak perhitungkan lagi. Nah, 3 hal ini adalah parameter-parameter kita untuk membuat gambar, bukan mengambil gambar. Jadi exposure yang sama, hitung-hitungan yang sama itu bisa dicapai dengan cara mengatur ketiganya ini sedemikian rupa agar pencahayaannya sama, exposure-nya secara value sama, tapi efek gambarnya berbeda. Nah, ngomong ISO misalkan, ISO itu kepekaan terhadap cahaya. Kalau film dulu biasanya kalau mau hari-hari ya udah ISO 100, 200 gitu. Tapi kalau mau motret malam hari kita cari yang ISO 400, atau bahkan dulu zaman saya sama Miss Bakun motret Thomas Cup itu dulu di Senayan harus pesen film ASA 1600 dan itu pesen. Kualitasnya nggak bagus. Tapi malam-malam kan bisa motret kecepatan tinggi. Haryanto Arbi nyemes bisa kita potret. Zaman film susah sekali, tapi zaman digital sekarang gampang. Oke, kepekaan cahaya ya, ISO itu. Nah, ISO tertentu membutuhkan jumlah cahaya tertentu, exposure yang pasti seperti itu. Misalkan ISO 100 katakan butuh 1 liter cahaya, ya harus pas. Kalau kelebihan itu over exposure, gambarnya putih. Kalau kurang, gambarnya gelap, under exposure. Jadi secara teori nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ini yang namanya exposure pas, atau exposure tercapai itu di situ. Bagaimana cara ngatur exposure tercapai tadi? Jumlah cahayanya pas. Tapi kan cahaya itu ada terus. Kalau cara memasukkan ke sensor, di mana sensornya di set pada ISO tertentu, itu kan karena cahaya itu di depan itu ada terus, meskipun intensitasnya beda-beda, kan diatur.
Kalau lensanya atau kameranya dibuka terus kan cahaya masuk terus. Nah, cara mengaturnya ini yang yang bagian sinilah yang namanya aperture ya. Ini tadi underexposure. Nah, pas bagian sini itulah yang namanya aperture. Bukaan lensa aperture itu di sini. Lensanya torongnya itu tempat untuk ngisi airnya itu bisa lubangnya bisa lebar, bisa kecil, itu aperture. Nah, lamanya lubang itu dibuka itu speed. Itu speed atau kecepatan. Karena kalau speednya lambat, wah berarti nanti bisa over juga. Gitu. Tapi kalau speednya terlalu cepat, misalkan dibuka cuma 1/500 detik, wah nanti cahaya yang masuk juga kurang pada bukaan yang seperti itu. Ini logikanya gitu aja sih. Contoh ini foto yang eksposurnya pas. Jadi kalau di kamera itu ada indikator indikator exposure biasanya gini ya. Itu dia ada di titik 0. Kalau ke kiri minus, ke kanan plus, tergantung. Kalau Nikon ke kiri plus, ke kanan minus. Nah, itu ada di area ini nih, ada di area 0. Kalau ke kiri semakin gelap, kalau ke kanan semakin terang. Nah, exposure yang pas secara umum seperti itu. Oke, ini overexposure. Jadi cahaya yang masuk terlalu banyak. Ini underexposure. Oke, yang saya jelaskan tadi foto ini adalah foto yang exposure-nya tepat secara teori. Tapi foto yang tepat sebenarnya adalah menurut si pemotret sendiri. Saya nggak mau kayak gini, saya memang mau gelap kok, ya sudah. Itu kan veto. Kalau yang ini kan secara teori. Artinya kalau saya mau membuat foto yang agak gelap, tujuan saya begini, berarti ada perbedaan antara kemauan kita dengan hitungannya kamera. Itu yang harus kita kita buat exposure-nya menjadi berbeda atau nanti kita bisa memakai yang namanya kompensasi pencahayaan tadi. Nah, tadi saya cerita membuat gambar. Apa saja efek-efek yang muncul. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi bagi yang basic fotografi, digital fotografinya masih benar-benar sangat pemula kayak gitu, kita bisa ngobrol deh, menunggu corona lewat gitu. Karena harus dipraktekkan ini, nggak bisa dijelaskan dengan omongan gitu. Nah, ternyata segitiga exposure itu, 3 titik itu memberikan efek berbeda-beda. Misalkan kalau kita bermain-main kecepatan itu, kita bisa merekam motion atau gerakan, blur, sharp, gambar dari situ ya. Freeze itu dengan kecepatan. Orang loncat itu menjadi freeze, beku, itu dengan kecepatan, bermain-main kecepatan. ISO dan aperture menyesuaikan. Oke, kalau bermain aperture itu berarti bermain bukaan lensa. Ternyata bermain-main bukaan lensa itu akan memberikan namanya ruang depth of field istilahnya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia itu ruang ketajaman ya, ruang ketajaman. Ruang ketajaman yang berbeda-beda, bisa tipis. Kalau ruang ketajamannya tipis banget kayak waktu saya motret bunga itu. Atau bisa juga kalau motret landscape dari titik sini sampai titik ujung tajam semua. Itu pakai aperture. Kecepatan sama ISO menyesuaikan. Kalau ISO, ini biasanya hubungannya ke kualitas gambar. ISO kata kuncinya gini aja deh, sementara ya. ISO itu kalau bisa serendah mungkin. Artinya ISO tinggi itu keterpaksaan. Karena ISO tinggi itu biasanya kualitas gambar akan turun. Memang memakai ISO tinggi itu lebih peka terhadap cahaya gelap-gelap kita bisa motret, tapi kualitas gambarnya turun. Muncul noise, ketajamannya turun, gitu. Warnanya geser, gitu. Itu kalau pakai ISO. Tapi sementara gitu, ISO kalau bisa serendah mungkin. ISO rendahnya bisa 100, 200. Kalau bisa 100, 200, bagus. Tapi kalau kita masuk ke dalam ruangan kan nggak bisa memakai ISO 100. Nanti gambarnya goyang semua karena cahayanya terbatas. Atau sore-sore, matahari sudah terbenam, kita motret. Kalau kita memaksakan ISO 100 atau 200, ya bisa sih jadi gambar, cuman goyang pasti. Biasanya kita motret dengan tangan akan goyang. Nah, pada saat itu ISO-nya kita naikkan, terpaksa. Biar apa? Biar tetap gelap-gelap kita bisa ngambil gambar. Jadi sementara gitu dulu. Oke ya. Oke, kemudian lanjut aja dulu sih ini. Karena nggak mungkin detail ya. Itu tadi ISO yang pasti di tengah tadi ya.
Secara teori itu taruh di tengah. Tadi saya cerita kalau orang bilang 1 stop, 2 stop itu kalau exposure-nya ada di titik 1 berarti over 1 exposure. Kalau 2 over 2 stop, sorry, dia 2 exposure. Orang umumnya bilangnya stop, 1 stop, 2 stop. Itu under 1 stop, under 2 stop. Oke. Nah, exposure mode itu kita bisa atur 3 ISO kecepatan dan aperture tadi bisa kita atur dengan beberapa cara ya. Dengan full auto tadi ya. Bagian sini ya, dengan full auto tadi geser nih. Oke. Bisa dengan full auto itu yang SR plus tadi ya, yang SR plus atau tulisannya auto kalau di Canon. Bisa dengan manual itu kita atur semuanya, ini diatur kamera semuanya, ini diatur kamera semuanya kecuali pencahayaan. Cahaya nggak bisa nambah, kalau SR plus cahaya bisa nambah. Atau diatur setengah-setengah, separuh-separuh, itu bisa S dan A tadi. Ini untuk mengatur 3 tadi. Jadi itu sebenarnya tidak seruat manual itu ya sebenarnya kita yang penting paham aja sih. Mau pakai manual atau enggak di lapangan nanti opsional. Terus terang saya memakai manual itu jarang banget. Saya pakai manual kalau hanya untuk ekstrim saja. Nanti seperti apa saya jelaskan. Nah, yang paling sering saya pakai itu antara A sama S. Jadi saya hanya ngatur diafragma, bukan lensa. Saya mau bikin bokeh, saya mau bikin nggak bokeh gitu. Bokeh itu yang belakangnya blur itu. Sisanya biar kamera. Terus saya pengen motret kecepatan tinggi orang freeze. Saya cuma ngatur speednya aja, sisanya kamera. Penggunaannya seperti apa? Oh ya, tadi yang Canon sedikit beda ya teman-teman ya. Canon beda, mungkin teman-teman sudah saya jelaskan tadi. Tapi kalau ini kan Nikon nih. P itu sama, P. A itu kalau di Canon itu namanya AV. S itu kalau di Canon itu TV. Manual sama. Oke. Ini manual itu semua kita atur sendiri. Kalau aperture priority itu kita ngatur aperture-nya saja, shutter speed-nya itu yang ngatur kamera. ISO-nya ini bisa kamera, bisa kita gitu. Kemudian kalau S, speed priority, kita hanya ngatur kecepatannya saja ya, sama ISO-nya kita kunci. Kalau program semuanya kamera, kecuali ISO, ini semuanya sudah kamera. Oke ya. Nah, yang penting adalah teman-teman tolong masing-masing menguasai kameranya, ngatur shutter speed itu di mana, ngatur aperture di mana, ngatur ISO di mana. Kamera masing-masing. Lihat di buku manual. Ya, lihat di buku manual, cari. Kalau di lapangan aku bisa kasih contoh juga. Yang penting tahu dulu, kepepetnya nanti kita manual, ngatur satu-satu itu sudah bisa. Oke. Nah, sebenarnya kalau belajar exposure atau belajar teknis memotret itu yang ada di buku manual itu yang kita pelajari cuman ini, segitiga exposure, kemudian exposure mode tadi, kemudian setelah itu metering atau fotometri kita nggak bisa bahas hari ini, waktunya nggak cukup, karena kemudian kalau di digital ada yang namanya white balance, ya sudah selesai, kita bisa motret. Tapi at least sekarang kita ke exposure sama exposure mode dulu, kita sudah bisa. Ya. Fotometri, white balance itu nanti step berikutnya deh, karena ini teknis. Kalau bahas itu nanti sehari nggak cukup dan bosen jadinya. Nah sekarang kembali ke laptop, bahwa kita bisa membuat gambar bukan hanya mengambil gambar dengan bermain mengatur 3 hal ini ya, mengatur 3 hal ini ya. Oke, yang tadi ya, ini kembali ke sini. Oh ya, ini yang lupa. Teman-teman juga harus paham, ini penting banget tentang pengukuran gambar digital. Kalau yang dulu hanya exposure saja, ada yang lebih akurat sebenarnya namanya histogram. Ini sekedar saja ya. Histogram atau grafik itu sebenarnya penting banget untuk memahami ya. Itulah rekaman gambar kita atau rekaman cahaya yang masuk. Jadi bagian kanan itu adalah yang di sini itu bagian yang terang, di sini bagian yang medium atau mid tone, yang bagian sini bagian gelap. Kenapa kalau gambarnya kok grafiknya yang di tengah semakin tinggi, ke atas ini adalah intensitas cahaya atau jumlahnya. Oh berarti ini dominasinya gambar area-area yang mid tones, warna-warna tengah gitu.
Jadi midtone-nya itu ada di bagian sini mungkin. Oke. Sementara bagian kanan itu bagian yang terang mungkin bagian sini. Bagian shadownya itu bagian yang gelap-gelap. Oke. Kalau nyampe nabrak tembok kiri berarti ada yang under, nabrak tembok kanan berarti ada yang over. Ini ada yang over tapi sedikit. Ada yang under sedikit banget. Kalau secara teknis, ya kalau bisa jangan sampai under, jangan sampai over. Meskipun ini kalau di lapangan relatif kecuali pencahayaan datar tadi ya, pencahayaan front light. Tapi kalau di luar pencahayaan front light biasanya agak susah untuk mendapatkan grafik seperti ini. Ya, ini nggak over exposure, tapi tidak juga under exposure karena nggak nabrak tembok. Didominasi warna tengah ini namanya exposure yang netral, didominasi oleh warna-warna terang, nggak over, nggak under, pas. Kalau kayak gini itu under exposure. Karena sebagian besar intensitasnya tinggi sekali dari sini sampai sini itu nabrak tembok kiri. Fotonya pasti gelap, cenderung gelap. Ya. Kalau kayak gini, ini nggak under exposure. Ya. Lihat bagian ini nggak nabrak tembok. Ya. Cuma fotonya didominasi warna yang cenderung gelap, tapi nggak under exposure. Ya remang-remang nih, detailnya masih kelihatan, cuma cenderung gelap. Foto-foto Loki. Ini sebaliknya, kalau gambarnya nabrak tembok kanan ini berarti ada sekitar segini yang overexposure. Sebagian besar putih, overexposure, detailnya hilang. Kalau seperti ini nggak overexposure, cuma gambarnya relatif terang, didominasi oleh area-area yang terang. Karena ini nggak nabrak tembok kanan. Ya. Nah, ketika memotret yang atas ini oke, tapi yang bawah jangan, kalau bisa. Ya. Kayak yang tadi ya, yang ini oke. Kalau bisa seperti yang pertama tadi, kalau ini jangan. Ini secara umum ya. Nah, ini contohnya ya. Yang tengah itu exposure-nya benar secara teori ya. Lihat tidak ada over, tidak ada under, gambarnya ini semua detailnya dari yang terang ke terjaga. Sementara yang overexposure, ini ada overexposure terutama warna biru, langitnya sudah over. Detailnya hilang bagian sini. Kalau di sini ada beberapa bagian yang relatif banyak itu under exposure, bagian batu detailnya sama sekali. Oke ya. Nah kalau di kamera sekarang ada indikator biasanya bisa diaktifkan juga. Kalau over ini bisa ngeblink. Kalau di Photoshop atau di pengolah gambar, kalau over itu biasanya warna merahnya ngeblink, kalau biru itu under. Nah ini bisa kalau cuma koreksinya sekian-sekian, karena kalau kita motret di luaran itu nggak bisa ideal sekali. Yang sedikit-sedikit ini yang bisa kita sesuaikan di komputer. Sehingga fotonya kita dari jepretan kita 90%, itu bisa menjadi 100%. Ya. Di kamera bisa diaktifkan ya mode ini. Atau misalkan habis menjepret, cekrek-cekrek kita cek itunya. Aman enggak sih? Karena kalau kita hanya melihat layar saja, pas saat matahari terang itu nggak selalu akurat. Grafik itulah bahasa yang paling akurat ya. Nah, ini metering itu kalau di Canon biasanya ada di layar seperti ini. Bidik-bidikan juga ada. Ini kecepatan, indikator kecepatan, ini indikator aperture, ini indikator ISO. Nah, ini tiga yang hijau ini bisa kita atur sendiri, bisa diatur oleh kamera. Kalau kita atur sendiri berarti manual, kalau diatur kamera semuanya berarti auto. Kalau salah satu kita atur berarti semi auto. Ya. Kalau program itu diatur kamera ya tadi ya. Oke. Nah, berbagai merek teman-teman nanti tolong dicari ini indikatornya aja ya. Biasanya seperti ini harus akrab. Karena setiap merek, setiap tipe bisa beda lokasi indikatornya. Histogram ya. Titik pengaturannya di mana. Nah, kecepatan itu biasanya seperti ini ya. Umumnya kamera kalau zaman analog dulu itu antara berapa ya dulu ya? Seperti 30 detik sampai 1/4.000 detik. Di luar itu, di bawah itu pakai kalau yang sudah merah ini pakai bulb zaman dulu ya. Mungkin beberapa kamera masih pakai bulb, tapi sekarang kamera sudah bisa lebih lambat dari 30 detik itu bisa. Bisa semenit, 2 menit,
Kamera medium format saya bisa 1 jam, nggak perlu pakai kabel rilis. Kalau yang biasa sekarang bisa 15 menit. Bahkan sekarang kamera ada yang kecepatannya sampai di atas ini juga ada, ya. Sampai di atas ini juga ada, biasanya pakai namanya electronic shutter. Ini kecepatan. Ini satu stop ya teman-teman ya. 30 detik lebih cepat 15 detik, 8 detik, ini kayak kali 2 bagi 2 aja sebenarnya. 1/60 itu kali 2 kan seharusnya 1/110. Tapi kalau 1/120 nanti dikalikan 2 1/240, nanti ke atasnya nggak praktis. Makanya ketika zaman analog dulu dipakainya 1/125. Selisih sepersekian oke lah. Jadi bagi 2 kali 2 kecepatan. Bermain-main kecepatan contohnya seperti apa? Coba nih. Ini mau pakai kecepatan 1/1000 detik. Freeze gambarnya. Sampai butiran-butiran airnya pun berhenti. Ini bisa dengan dua cara. Manual, artinya manual itu kecepatannya kita atur, aperture-nya kita atur, ISO-nya kita atur. Tapi saya motret ini nggak pakai manual. Saya pakai speed priority. Kecepatannya saya atur di 1/1000 detik, f16, ISO-nya itu yang ngatur kamera. Jadi pokoknya jepretannya seperti apapun ketika anak loncat, itu saya kunci kecepatannya 1/1000 detik. Sisanya biar kamera yang ngatur, bisa. Jadi nggak harus full manual sebenarnya. Akhirnya dengan begitu ya jadi praktis saja ya. Kamera menyesuaikan, cekrek, semua orang loncat kecepatannya 1/1000 detik, karena saya pengen freeze. Ini kecepatan tinggi, kita bisa membuat gambar. Kalau pakai auto belum tentu ini bisa seperti ini. Ya mungkin kamera ngitungnya jadinya 1/400, 1/100, airnya sedikit sedikit blur atau sedikit bergaris. Tapi kalau kita atur sendiri kecepatannya, kita kunci, bisa seperti ini. Memotret pacu jawi gitu sampai lumpurnya berhenti gitu kan. Jadi kecepatan yang sepersekian detik bisa dikunci gitu. Dengan kamera bisa, mata kita nggak bisa ngelihat karena mata kita ngelihatnya scan yang berjalan. Ini hebatnya kamera ya, bisa membekukan massa. Yang sepersekian detik bisa dibekukan. Kecepatannya lebih lambat. Ini kecepatannya 1/40 detik ketika suasana gelap. Aslinya, gambarnya apa sih aslinya? Dia pakai tali, ada jeruk, kemudian dikasih kayak semacam wool itu, disulut, kasih minyak. Jadi sebenarnya itu bola api. Tapi karena dengan kecepatan lambat, background-nya gelap, digerakkan dengan gerakan lambat, justru garis bola apinya itu yang terekam. Pakai auto belum tentu bisa seperti, mungkin bisa, mungkin enggak juga. Ya, ini kita kunci 1/40 detik, 1/30 detik, ya, bisa dapat gambar seperti ini. Nah, bahkan kita naik ojek pun, ya, kalau pakai handphone belum tentu bisa seperti ini, pakai kamera bisa. Oh, ini kameranya kecepatannya saya kunci di 1/25 detik. Pasti pasti ini dong, orang yang bergerak akan menjadi garis-garis. Kenapa ojeknya ini yang bagian depan ini tajam? Karena dia bergerak sama dengan kita. 1/25 detik kita bergerak relatif kecepatannya sama, maka dia akan tetap fokus. Sementara yang berlawanan kecepatannya berbeda, itu akan menjadi garis-garis. Ini yang tadi saya bilang kita bisa membuat gambar. Jadi untuk membuat suasana emosi kota, ada gerakan orang terburu-buru, bisa dengan hanya memainkan kecepatannya aja, sisanya kamera bisa. Oke, lebih lambat lagi panning kayak gini. Pakai auto nggak bisa. Kecepatannya saya set di 1/15 detik aja, sisanya biar kamera. Nah, cekrek, pokoknya semua 1/15 detik. Kamera digerakkan mengikuti gerakan sepeda. Jadi secara linear kamera dan sepeda itu gerakannya sama. Nah, yang background-nya karena kamera digerakkan jadi garis-garis seperti ini. Ini yang namanya teknik panning ya. Naik sepeda, orang lari itu paling gampang dibuat latihan panning. Tapi kalau sudah sepeda motor, itu terlalu cepat biasanya kita harus terlatih benar gitu. Terlalu lambat susah, terlalu cepat susah. Saya motret panning F1 bingung. Saya ikutin sampai depan, ternyata kecepatannya tinggi banget. Kecepatan semakin lambat, wah ini bisa orang-orang yang suka slow speed ini kan pasti sudah harus pakai tripod gini. Kecepatan 5 detik, 10 detik, 30 detik, dan selanjutnya ini harus pakai tripod.
Jadi ternyata motret kota malam-malam bisa, mobil yang bergerak itu bisa jadi garis-garis. Sekarang yang terekam hanya lampunya saja. Oke, ini speed lambat. Ini saya potret kemarin dengan berapa menit nih? 8 menit kalau nggak salah. 8 menit pakai medium format. Jadi awannya bergerak, lautnya yang ombaknya datang silih berganti jadi halus. Ini yang namanya membuat gambar. Kita dari sini bisa membuat gambar hanya dengan bermain-main kecepatan. Ini kita masih bermain-main kecepatan, kita bisa membuat gambar. Oke. Bermain-main dengan aperture gambarnya seperti apa? Aperture itu bukaan lensa ya. Ini yang teman-teman lihat di lensa kita itu di dalamnya ada blade itu ya, ada pilar-pilar yang membentuk formasi kayak buletan itu sebenarnya bisa membesar, bisa mengecil, itu yang namanya bukaan lensa. Bukaan lensa dari yang paling lebar misalkan 1,8 atau ada yang 1,2 tergantung jenis lensanya ya. 2,8, 4, ini satu stop ya. Satu stop. Semakin gede angkanya, semakin kecil. Sebenarnya ini bukan semakin gede karena f per 1,8. Cuman kalau di lensa itu biasanya ditulisnya itu hanya yang ditulis itu hanya angkanya saja. Tapi sebenarnya nulisnya yang lengkap seperti ini, f1,8. f1,8 dengan f per 1,8 dengan f per 16 itu kan gedean f per 1,8. Cuman kalau di lensa biasanya f-nya ini nggak ditulis. Jadi kaprahnya ngomong, angkanya kecil, bukaannya lebar. Angkanya besar, bukaannya kecil. Sama aja sih. Penting kita tahu teknik, kita tahu maknanya. Ini satu stop nih, 1,8, 2,8, 4, ini satu stop. Mungkin hanya aperture ini yang satu stop naik turunnya itu tidak bagi 2x2. ISO kecepatan bagi 2x2. Satu stop ya. Kalau aperture berbeda ya hitung-hitungannya. Jadi dari 2,8 itu ke 4, 4 stop ke 5,6, 8, 11, 16, satu stop dari 16 berapa? 22 ya, F22. Umumnya di sini biasanya, F22. Oke, ini bukaan lensa. Efeknya memakai bukaan lensa itu seperti apa? Ya. Yang dengan bukaan lensa itu bermain-main kita bisa memainkan ruang ketajaman. Lihat yang 1,8 itu ruang ketajamannya hanya tipis banget. 2,8 lebih lebar lagi. F4 tambah lebar, F5,6 tambah lebar lagi. F8 tambah lebar lagi, F11 tambah lebar lagi, F16 tambah lebar lagi, F22 tambah lebar lagi. Ini yang bisa kita main-mainkan. Oh, kalau mau main bokeh tadi belakangnya ngeblur berarti pakai angkanya kecil. Kalau mau motret landscape yang dari depan kamera sampai ujung sana tajam semua, berarti pakai F-nya angkanya besar. Bisa F16, F32, F22, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Ini saya juga motret dengan Pak Haris juga. Ya. Saya hanya mengeset, kebetulan lensanya bisa pakai 1,2, ini lensa 50 mili, 56 mili. Saya di 1,2, sisanya biar kamera. Ya, bisa manual, bisa gitu enggak. Tapi saya memilih pakai namanya aperture priority. Ya. Set di 1,2 di lensa, udah belakangnya bokeh. Sisanya ngatur kamera. Oke, ini anak saya. Bokeh belakangnya, ya, ini pakai F2. 110 mili medium format F2. Tapi kalau untuk motret landscape, lihat nih, bagian bunga ini tajam, area ketajaman sampai logonya Universitas Multimedia Nusantara ini tajam semua. Garis-garis ini ada tajam semua. Kalau di sini ada awan pun insya Allah juga masuk ruang ketajaman. Ini berarti F-nya kemungkinan kalau nggak 16 ya F22. Ya. Nah, ini untuk memotret landscape banyak pakai cara ini. Cuma kalau karena pakai F22 kan tadi bukaannya kecil. Sisanya yang ngatur kamera. Cuma yang kita lihat saja, begitu pakai F22 kecepatan kamera biasanya kan turun. Karena kalau motret landscape biasanya maunya pakai bukaannya kecil, angkanya besar, ISO-nya mau pakai ISO rendah. Jadi sudah ISO rendah itu tidak peka terhadap cahaya, artinya butuh cahaya banyak untuk membuat gambar. F-nya
angkanya besar, lubangnya kecil. Jadi butuh waktu yang lama untuk bisa membuat gambar ini. Nah, ini biasanya kecepatannya jadi lambat. Mungkin bisa 1,5 detik, 1 detik tergantung pencahayaannya. Itulah mengapa biasanya kalau motret landscape yang seperti ini, kita memakai yang namanya tripod. Jadi tripod itu penting bangetnya di sini. Ya. Kalau nggak pakai tripod, tangan kita goyang biasanya kalau untuk foto-foto seperti ini. Oke ya. Jadi kita sudah bisa membuat gambar banyak tadi, bermain kecepatan blur, sama freeze, bermain aperture priority itu dengan bukaan lensa yang bisa bokeh, ngeblur belakangnya atau tajam. Nah ISO ini yang tadi saya bilang sebisa mungkin pakai ISO rendah karena semakin tinggi itu biasanya kualitasnya semakin turun. Kamera biasanya ISO 100, ISO 200 ya yang rendah. Ada beberapa yang ISO 50. Zaman film dulu ada ISO 25. Semakin tidak peka terhadap cahaya, semakin turun, tetapi gambar yang dihasilkannya kualitasnya semakin bagus. Detailnya, ketajamannya, warnanya muncul dengan sempurna. Semakin ke atas, semakin turun. Meskipun kamera semakin ke sini, semakin canggih, penurunan kualitas karena penambahan ISO itu semakin ke sini, semakin bagus. 14 tahun yang lalu pakai ISO 400 atau 800 saja itu sudah gambarnya berantakan kayak karung pasir. Sekarang pakai ISO 800 masih oke. Tapi semakin naik, biasanya semakin turun ya. Bahkan ada kamera kayak Nikon D5 itu sampai 204.800 ISO-nya. Malam-malam gelap-gelap bisa motret. Jangan tanya hasilnya bagus atau enggak loh, tapi bisa memotret. Untuk keperluan wartawan, atau kalau mendaki gunung, malam-malam ada macan yang lewat kayak gitu, kita potret dengan ISO 3200 mungkin masih kurang, pakai ISO 200.000 itu mungkin bisa, cuman kualitas gambarnya turun, cuma rekam bisa menjadi berita ya. Ini tadi ya kepekaan itu. Jadi kalau ISO 100 tadi butuh 1 liter, ISO 200 cukup setengah liter cahaya, ISO 400 cukup 1/4 liter cahaya, ISO 800 cukup 1/8 liter cahaya. Jadi cahayanya semakin kecil bisa ngambil gambar dengan exposure yang pas. ISO 1600 1/16 liter cahaya, ke atas 1 stop gitu terus. Kalau ke ISO 50 berarti 2 liter, 2 kalinya. Cahayanya lebih banyak lagi. Jadi sekali lagi ISO-nya sementara bahasanya adalah gunakan ISO sekecil mungkin, sebisa mungkin yang ISO rendah. ISO tinggi, ISO naik itu kalau terpaksa saja. Tentu disesuaikan dengan jumlah cahaya yang ada. Gitu. Jadi masuk ruangan memakai ISO tinggi itu 800, 1600 itu karena terpaksa. Nah, mengapa tadi saya bilang begitu? Karena ini kualitas gambar tadi yang turun. Semakin tinggi itu kualitas gambarnya akan turun, terutama masalah noise. Semakin tinggi ISO-nya itu ada noise. Jadi hitam, kalau dipotret dengan ISO 800 ya jadinya hitam, ISO 100. Tapi begitu semakin naik ISO 2500, 3200 itu noise. Jadinya warna-warni titik-titik itu. Itu yang namanya noise. Contoh foto ini saya pakai ISO 3200. Ini 3200. Gelap, kondisinya cuma pencahayaan remang-remang saja. Ketajamannya turun dan ini noise ini. Ini subjeknya juga ketajamannya turun jauh. Motret show seperti ini waktu Java Jazz tadi. Ini kalau dideketin bagian sini itu titik 6400 ya. Turun, sekarang kualitas kamera sekarang itu 800 masih oke. Coba lihat yang ini. Ini ISO 100. Butiran-butiran keringet aja kelihatan semua nih. Pori-pori jeruk kelihatan semua. ISO 100. Kalau tadi motret ISO tinggi terpaksa karena malam-malam gelap-gelap, ini terang, pagi terang itu tatung di mana? Di Singkawang gitu. Cahayanya terang pakai ISO 100 aman. Dan detailnya, ketajamannya, warnanya kejaga banget. Ini contoh motret landscape tadi ya. Pakai ISO rendah, lihat bagian sini tajam ya, bagian sini tajam, sini tajam, sini tajam, sini tajam, sini tajam, ini tajam, awannya juga relatif masuk area fokus. ISO 200, f22. Kenapa tajam semuanya dari sini kok tajam semua tadi? Karena pakai f22. Karena motret landscape, saya pengen kualitas gambarnya paling maksimal, paling tinggi, saya pakai ISO rendah.
ISO 200. ISO rendah dikombinasikan dengan aperture yang yang angkanya besar, f22 lubangnya kecil, yang jadi korban adalah kecepatan. Kecepatannya 10 detik. Nggak mungkin pakai handheld. Harus pakai tripod. Akhirnya jadinya itu dari depan ke belakang tajam. Airnya yang nge-soft. Kenapa air nge-soft? Karena airnya bergerak. Ombaknya datang silih berganti kan jadinya direkam waktu yang lama jadinya kayak kapas gitu. Jadi kayak orang melukis pakai kuas terus dioleskan berkali-kali kan jadinya halus gitu. Karena direkam dalam waktu yang lama. Oke, Nah, mohon izin, ini Mas Gatot. yang tadi. Ya, Oke, mohon izin. gimana Mas? Sudah habis ya? Kayaknya udah habis, jadi kita mulai mau tanya jawab setelah ini, atau mungkin ada semacam closing sedikit, Mas? Sip. Apa langsung tanya jawab aja, Mas? Tanya jawab saja sambil. Oke, baiklah teman-teman, Mas, Mbak sekalian, kami persilakan. Tapi nanti habis ini, nanti sebagai penutup aku ngasih tambahan materi lagi sedikit lagi ya. Oke, siap. Nah, nanti pas setelah silakan tanya kalau jawab mau selesai. meng-unmute masing-masing audionya, dan yang akan bertanya langsung saja. Mas dan Mbak, kami persilakan. Silakan, monggo. Atau bisa di fasilitas chat juga bisa nanti, atau di chat dibacakan. Bisa juga. Atau sambil nunggu, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan, Mas, yang masuk di grup kemarin. Oke, ya, dibacakan saja, Mas. Di situ aja ya. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Sambil saya show ya. Nanti teman-teman biar ini. Betul. Sambil dilanjut. Ini yang pertama, Mas Gatot dari Pasit. Kalau foto pakai handphone, komposisi objek yang pas, kalau disandingkan dengan background pemandangan, kayak misalnya laut, gunung, itu bagusnya gimana? Apakah objeknya lebih dominan, bagusnya di tengah, atas, bawah, atau gimana itu seharusnya? Gitu. Oh, oke. Itu nanti, karena memakai handphone biasanya relatif full auto ya. Itu memang tapi tadi kita kan pakai handphone exposure bisa kita kasih kompensasi atas bawah tadi ya, geser tadi. Betul. Gambar matahari atas bawah itu sudah bisa. Nah, selebihnya pakai handphone itu tinggal kita membuat komposisi yang baik. Komposisi nggak masuk materi di sini, tapi sebentar saya carikan dulu ya sambil. Jadi kita tinggal bermain komposisi di situ. Belajar komposisi bisa lama banget, tapi secara umum semester, Mas, ya? Secara umum gini, ada yang namanya rule of third ya. Rule of third itu bisa dipakai untuk membuat gambar yang aman. Jadi untuk membuat gambar yang aman itu memakai namanya rule of third itu rule komposisi yang paling umum. Tapi rule di sini ya teman-teman, bukan keharusan, bukan dogma, bukan harus seperti itu ya, bukan harus seperti itu. Jadi ini yang saya bilang rule of the tadi seperti ini. Sebentar, saya sharing ya. Jadi membagi ruang dengan dua garis ini bisa dipakai untuk landscape malah untuk mencari gambar aman, membuat gambar aman. Pertama ambillah dengan rule of third seperti ini. Jadi ada ruangnya dibagi seperti itu. Nah, garis mendatarnya itu bisa dipakai untuk naruh horizon. Ya, horizonnya bisa sepertiga bawah atau 2/3 atas. Kiri kanan itu biasanya untuk menempatkan point of interest, misalkan ada orang, ada batu, ada pohon, itu bisa di titik-titik garis itu. Ya, coba mudah-mudahan sambil ini rule of third hanya dipakai untuk menempatkan point of interest orang lari, sementara horizonnya nggak dipakai. Ya. Ini contohnya kebetulan orang semua ya. Nah ini ada yang contoh landscape enggak ya? Sebentar saya cari sambil ngomong. Jadi bisa pakai cara sepertinya contoh ini ya. Ini pakai
rule of third sebenarnya ini. Rule of third dua-duanya ya. Jadi horizon-nya sepertiga bagian atas, kemudian 2/3 bawahnya untuk bercerita, dan letaknya ya nggak pas banget sih, si anak itu agak ke pertemuan garis sebelah kiri. Jadi bermain-main area dengan rule of third itu gambar akan aman. Saya pun masih sering banget memakai format ini. Terutama kalau ada satu tempat, lihat ini kan rule of third banget ya. 2/3 horizon-nya di 2/3 atas, selama bukit satu yang di sebelah kanan itu pertemuan garis horizon atas dan garis kanan. Sementara di sini saya kombinasikan dengan bermain kurva ya, C-shape gitu. Itu yang bisa dipakai ketika kita motret pakai handphone, itu power yang tersisa itu adalah komposisi. Komposisi variasinya bisa ratusan, lebih mungkin, dan bisa dikombinasikan. Bumbu-bumbu komposisi itu luar biasa banyak. Nah, memang kalau yang biasa motret atau yang sudah biasa memotret itu memakai rule of third ini sudah jamak, sudah umum banget. Kalau untuk lomba foto biasanya kalau pakai rule of third itu ya foto ya bagus, nggak jelek, aman gitu. Tapi kalau untuk lomba foto biasanya malah justru terasa biasa. Karena kalau lomba foto kan kumpulan foto-foto bagus. Orang biasanya akan breaking the rules di situ. Ya. Breaking the rules di situ, cari bagaimana melanggar aturan komposisi tapi bagus gitu untuk membuat gambar beda. Tapi secara umum, terutama kalau teman-teman yang suka traveling kayak gitu, rule of third itu masih powerful. Dan jangan salah, jual gambar paling gampang itu biasanya paling laku itu adalah foto-foto aman. Foto-foto pemandangan dipotret dengan rule of third itu gampang laku. Termasuk kalau untuk kalender kayak gitu itu gampang laku. Untuk lomba mungkin nggak menang, tapi kalau untuk dijual di Shutterstock atau untuk nulis di majalah, foto-foto aman dengan komposisi yang umum itu, aturan umum itu justru malah biasanya paling safe. Jadi bisa langitnya bisa 1/3, bisa 2/3 ya. Pertimbangannya adalah pada saat itu langitnya lebih menarik langitnya atau lebih menarik foreground-nya menurut kita. Kalau menarik foreground-nya atau bawahnya, lautnya, buminya 2/3. Tapi kalau langitnya dramatis, langitnya bisa yang 2/3. Kalau sama-sama bagus, pilih salah satu. Kalau nggak motret 2 kali, Mas ya. Contoh. Oke, Mas. Tapi bisa juga nggak harus seperti ini kan. Ada pertanyaan lagi nih, ya. Mas. Ini mungkin terlepas dari teknis ya. Ini ada satu pertanyaan dari Celurut, Mas. Ya. Bagaimana tips dan trik meminta warga lokal untuk mau menjadi objek foto dan berpose gaya tertentu, seperti kebanyakan foto Pak Gatot, apalagi take foto di luar negeri pasti terkendala bahasa. Triknya gimana tuh, Mas? Oke, ini itu bisa, sebenarnya ini ilmunya kita motret, kita traveling, kita kerja di kantor, itu sebenarnya kan ada semua ada satu yang kita pakai. Kita dimanapun kapan ada satu ilmu yang harus selalu kita pakai yang namanya komunikasi. Ya. Ilmu komunikasi itu selalu dipakai dimanapun, kapanpun, bidang apa saja. Ya. Jadi komunikasi. Jadi komunikasi itu satu teknik yang harus kita pakai ketika kita salah satunya ketika kita memotret orang. Bukan hanya orang sebenarnya, teman-teman. Motret landscape pun itu perlu komunikasi. Jadi kita bisa merasakan emosi alam, suasana alam, mistinya, itu kalau kita berkomunikasi dengan mereka. Kita tahu laut, misalkan di Bali, ini nanti high tide-nya, low tide-nya kapan ya? Ombak gede, ombak kecilnya kapan? Itu kan kita harus berkomunikasi. Mereka seperti apa? Orang juga begitu. Nah, kalau orang karena sama dengan kita punya bahasa yang kita ada bahasa yang sama. Bahasa itu bukan selalu harus bahasa verbal loh ya. Kalau bahasa verbal, bahasa Inggris saya, waduh, Jawa sekali. Tapi orang biasanya tahu kalau dengan bahasa verbal itu 1-2 patah kata pun halo, apa kabar, itu kita bisa tahu. Tapi yang lebih
lebih semua punya itu namanya bahasa namanya bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu hampir seragam seluruh dunia. Dan itu yang kita gunakan. Senyum dulu, say hello, tunjukkan bahwa kita itu friend ya gitu. Kita istilahnya perlakukan mereka seperti teman, seneng gitu. Apalagi kita traveler rata-rata orang lebih seneng dipotret traveler gitu. Tapi ya itu tadi, perlakukan dia sebagai manusia. Kalau motret alam, perlakukan dia sebagai alam. Ketika orang dimanusiakan, ya seneng-seneng aja. Ini ada orang pacaran di mana? Di Florence ya, di Italia. Ini pas tadinya saya motret landscape gitu, pas saja ada orang gitu. Orangnya tadinya posenya nggak kayak gitu. Saya ajak ngobrol, orangnya dari Meksiko. Kamu mau nggak di situ duduk jejer, ngobrol aja yang mesra gitu. Nanti saya jadiin foreground. Nanti saya kasih fotonya deh. Wah, seneng dia. Sambil ngobrol gitu, ketawa-ketawa. Terus saya kasih, kan kamera kayak Fujifilm dan lain sekarang bisa dikirim ke handphone. Kemudian saya kirim ke handphonenya dia. Bisa jadi teman. Seneng banget orangnya. Wah, saya beruntung ketemu kamu di sini. Saya punya foto kenangan indah dengan pacar saya, coba kan gitu kan. Atau kalau nggak bisa di print pakai Insta kayak gini, itu juga lebih powerful dan lebih memanusiakan orang. Jangan janji kalau kita nggak bisa kasih, ya. Jangan janji kalau kita nggak bisa kasih. Maksud saya begini, nanti dikirim, susah dalam keadaan seperti ini. Jadi kalau mau dicetak kalau mau dicetak misalkan nggak bawa printer harus dicetak. Karena ini kita kita bermain-main dengan waktu yang lama, ya, bermain-main dengan waktu yang lama. Kalau kita berbuat atau kita bohong terhadap orang, yang merasakan akibat jeleknya bukan kita saja, teman kita fotografer yang akan datang berikutnya. Ini yang menurut saya jiwa pecinta alam kita dalam memperlakukan alam bagaimana, itu gunakan juga ketika kita memperlakukan manusia. Jadi kalau di alam kita buang sampah sembarangan di utek gitu kan, itu kan memperlakukan alam nggak bagus. Nanti efeknya buat orang lain dan mungkin bisa juga ketika kita datang ke sana pertama kali dan seperti itu sudah terjadi bukan hanya di alam, sosial juga begitu. Coba sekarang kita motret ke mana? Ke tempat kayak di Borobudur. Setiap orang di situ sekarang minta duit sudah. Karena apa? Ada yang ngasih duit. Jadi kita sudah membuat mungkin bukan kita, teman kita atau membuat kultur yang tidak mendidik. Padahal kalau dengan komunikasi, dikasih print, dikirim kayak gitu. Atau kalau mau ngasih duit, minimal jangan duit cash gitu. Kalau dia penjual, beli barangnya. Itu lebih manusiawi menurut aku. Dan kita juga jadi friend kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu. Di tempat meskipun ada beberapa tempat yang ekstrim kayak di Maroko itu semua orang nggak mau dipotret. Kalau tahu dipotret dia akan marah semarah. Itu kan karena akibat budaya yang sudah lama orang banyak ke sana. Tapi kalau sudah akrab, anak-anak terutama anak-anak seluruh dunia itu sama. Mereka diajak bisa kita ajak berkomunikasi dan mereka rata-rata senang sama difoto. Oke, dan misalkan kayak di sini itu ya, dengan komunikasi bisa jadi hal yang mungkin nggak terpikirkan itu bisa jadi kayak durian runtuh. Ke Myanmar motret Hmong dalam keadaan tidak jadi Hmong itu dilarang, nggak boleh. Hmong itu dilihat itu harus dalam keadaan dia seperti Hmong seperti itu, nggak boleh lari, harus pakai pakaian tertutup. Kegiatan di luar itu nggak boleh dilihat umat gitu. Jadi waktu saya mengunjungi di sini dikasih tahu di sana biasanya Hmongnya itu ada Hmongnya pada anak Hmong kecil itu pada main bola, tapi biasanya nggak boleh dipoto. Ya udah kita lihat saja deh, Begitu pas lihat ngobrol-ngobrol di situ, biksu kepalanya nggak ada. Akhirnya nanya di situ sama biksu itu, motret boleh nggak? Dia tanya, biksu kepalanya baru keluar kayak gitu, nggak apa-apa deh. Tapi bukan berarti nggak apa-apa itu selesai. Kita untuk mengakrabkan mereka ngasih donasi untuk monasterinya. Kita kasih donasi, kita kasih mereka permen atau apa, baru seneng mereka main bola, motretin. Cuma ya dikasih pesan nanti jangan dipublish. Jadi foto-foto kayak gini buat lomba foto, apalagi yang internasional, kita harus menjaga juga gitu.
Jangan, kalau sudah bilang gitu ya jangan gitu. Karena ada kejadian di Bagan itu, orang motret mau anak-anak kecil gini, dipotret kemudian diikut salon foto internasional menang. Beritanya sampai Myanmar masuk koran kayak gitu kan. Nah itu dicari, loh ini kan foto ini, dicari guide-nya siapa. Guide-nya itu dihukum 6 bulan. Yang gitu-gitu kita harus bisa menjaga komitmen juga sih. Jadi kayak foto ini untuk keperluan sharing seperti ini saya buka. Tapi kalau untuk foto internasional nggak mungkin, bahaya banget. Oke Mas Itu Mas Datu, ya. itu luar biasa. Ada Kita lagi ada lanjut pertanyaan lagi kali ini. Kita punya foto bagus kan, terus foto bagus dari teknis segala macam. Ya. Dari Bang Jabrik nih pertanyaannya, sampai batasan mana sih suatu aplikasi pengolah foto atau editing foto bisa mengoperasi plastik suatu foto agar masih bisa dibilang produk fotografi? Waduh, ini kalau Bang Jabrik yang nanya bahaya ini. Saya takut istrinya mau di Photoshop nih. Aku tuh tahu kalau Bang Jabrik itu abangnya Lucy itu belum lama itu. Waktu di Bali itu. Kenal dari dulu, tapi aku tahunya kalau menjadi satu hati itu belum lama pas di Bali. Oke, Bang Jabrik, gini, sekarang itu namanya fotografi itu kan anak dari teknologi ya. Dari sejak dulu pertama kali muncul itu fotografi anak dari teknologi. Teknologi keluar dan ternyata fotografi itu bisa menjadi membaur dengan budaya. Jadi budaya yang ada, fotografi menyesuaikan. Budaya yang ada menyesuaikan. Jadi kalau ngomong batasan fotografi itu di mana, semakin ke sini itu semakin nggak jelas, ya, semakin jelas. Pada akhirnya kita sendiri yang memerlukan foto itu sejauh mana gitu. Kita yang menentukan sendiri. Jadi misalkan saya ngomong, kalau sudah ditempel-tempel, karena namanya teknologi pengolah gambar itu sekarang, Jokowi saja bisa jadi ada orang iseng hidungnya panjang. Ahok bisa menjadi pakai bajunya baju Pertamina. Itu banyak banget itu. Ada namanya teman saya Agan Harahap itu sampai pameran ke luar negeri hanya dengan cara menggabung-gabungkan foto gitu. Tapi pamerannya sendiri diterima meskipun ada yang pro dan kontra. Itu kan bukan fotonya dia, menggabungin foto kayak gitu. Pada akhirnya itu tadi, kita yang memerlukan foto itu tujuannya untuk apa, yang menentukan sendiri batasnya. Kalau saya misalkan, istri saya agak jerawatan gitu. Kemudian dipotret, di Photoshop jadi halus banget kayak gitu, kayak boneka gitu. Mungkin buat orang lain jadinya bagus, cantik, tapi buat saya jadi ngeri loh. Malah kayak mayat hidup gitu kamu kan. Bisa, itu kan beda-beda gitu. Ya maunya aku yang natural saja. Tapi kalau saya ngasih batasan harus seperti itu, nanti saya berantem sama Bang Haris Rinaldi gitu. Dia mendapat medali emas dari Portugal itu gara-gara foto-foto, gabungan foto-foto dengan Photoshop gitu. Meskipun proses kreatifnya itu dahsyat sekali gitu. Jadi dia penempatannya di Mamuju sana, Sulawesi Barat, maju mundur jurang, Mamuju, pulang ke Jakarta tiketnya mahal, kesedihan yang mendalam itulah yang memunculkan ide tiket mahal itu membuat foto cheap flight. Dia pakai kertas koran itu dibuat kayak pesawat kertas, ditaruh, ditempel, kemudian dia foto temennya atau dia gitu pakai trolley bag gitu, kayak mau masuk pesawat dikasih pintu. Itu medali emas. Salon Foto Indonesia juga medali emas. Hasil Photoshop gabung-gabungan kayak gitu. Jadi kalau dihubungkan kepada karya, bisa kemana saja. Jadi bahkan sekarang foto itu bisa menjadi satu bagian alat untuk menjadi karya kreatif berikutnya seperti Bang Haris Rinaldi. Loh itu masih foto enggak? Loh buktinya masih menang di salon foto internasional. Meskipun saya sampai sekarang motret ngasih batasan sendiri, aku enggak memaksakan diri sampai arah sana. Aku milih yang bagian sini saja. Milih yang travel, yang foto-foto masih relatif natural. Bahkan mungkin kalau ngedit foto saya itu, satu foto itu sekarang kebanyakan nggak aku edit langsung dari kamera, tapi misalkan harus diedit ya paling satu foto setengah menit selesai lah. Jadi itu beda-beda Bang Jabrik, tergantung kebutuhan kita nanti seperti apa.
Karena budaya, teknologi dan tuntutan manusianya sendiri tadi yang menuntut gitu sih. Gitu ya, Bang Jabrik ya. Oke, Mas Gatot, terima kasih. Dan sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget, cuman karena kayaknya sudah azan duhur, sebagai materi terakhir, Mas, silahkan sebelum kita tutup. Oke ya. Ada satu materi lagi yang, sebentar. Ada satu materi lagi di sini yang ini nih tentang EDVAT. Jadi teman-teman, ini yang menjadi PR kita, terutama kemarin teman-teman yang naik di Puncak Jaya itu ya, Puncak Kartens atau apa. Jadi foto-fotonya bagus, cuma kurang lengkap. Jadi kalau dibuat nulis majalah, nulis cerita, foto story kayak gitu itu kurang lengkap. Jadi kita bisa memakai teknik foto apa saja yang diambil, kita bisa memakai tekniknya para wartawan foto, ya, para wartawan foto yang namanya teknik EDVAT. E-nya itu entire, D-nya detail, ya, D-nya detail, F-nya itu frame, A-nya angle, T-nya time. Nah, dengan memakai rumusnya ini contoh foto entire, dengan memakai rumusnya para wartawan tadi, foto kita itu akan lengkap. Ya, foto kita akan lengkap sehingga kalau membuat cerita nanti, ilustrasi fotonya itu pilihannya sudah banyak. Foto entire itu biasanya foto-foto yang terkesan luas untuk menceritakan kondisi tempat atau lokus pemotretan itu seperti apa. Misalkan kayak ini Mas Bia motret di pesantren Ruki ketika dia habis sholat Isya mau ngaji. Jadi semua dipotret ruangannya. Ya mungkin kalau kita misalkan ke Bromo itu bisa dari Pananjakan itu foto view yang luas, itu foto entire. Atau bisa pakai pendekatan foto-foto untuk masuk cerita. Jadi ini foto-foto yang luas, ini untuk menceritakan tempatnya secara umum, atau kondisinya secara umum. Bisa shoot 2-3 gambar, dan formatnya kalau bisa jangan horizontal aja, vertikal. Karena nanti kebutuhannya kita bisa beda-beda. Majalah kita punyanya horizontal, layoutnya di sana vertikal. Ini ketika motret di India, Holi Festival, itu suasana perempatan yang orang baru ciprat-cipratan air. Ini entire waktu saya motret di... Ya? Nggak terlihat gambarnya. Gambarnya belum di-share, Mas. Oh, sorry. Ya Allah. Loh, kok ini sudah stop share? Bentar. Kok nggak kelihatan ya? Oh, sorry. Oke. Keliru tadi saya. Share-nya masih foto pas ini ya. Oke. EDVAT tadi ya. Kelihatan ya sekarang ya? Ya, kelihatan. Oke, kayak kelihatan ya. Jadi EDVAT tadi itu ya entire, detail, frame, angle, time. Jadi pertama kita yang ambil tadi foto-foto kategori entire ya. Foto-foto untuk menceritakan tempatnya gitu. Ini waktu di Banyuwangi memotret Seblang ini, untuk memotret suasana keseluruhan saya sampai harus manjat menara biar kelihatan suasana keseluruhannya seperti apa. Kemudian foto-foto detail. Foto-foto detail ini yang bisa bercerita banyak atau untuk menjelaskan cerita lebih detail. Misalkan kalau kita naik gunung ada bunga Edelweiss, mungkin ada sampah-sampah plastik, kita ketika bercerita tentang plastik, ada tugu perbatasan, ada bunga-bunga, ada apalagi ya itu detail ya. Bahkan mungkin suasana yang pokoknya untuk menceritakan lebih detail itu foto-foto detail. Jadi kayak kalau waktu di India, foto detailnya bisa bubuk-bubuk ini detail masuknya. Close up itu bisa menjadi detail. Potret orang secara close up itu bisa menjadi detail. Wajah penduduk setempat, itu kan untuk menceritakan. Ya, foto-potret itu bisa menjadi detail. Oke, kemudian framing. Framing ini frame pemotretan, variasi frame pemotretan. Agar foto itu variasinya menjadi banyak ya. Bisa bisa lebar, medium, detail tadi. Jadi variasinya banyak. Ada vertikal, horizontal. Bagaimana cara kita membingkai gambar itu framing. Ya. Nah, disinilah imajinasi kita, gagasan-gagasan kita itu kita keluarkan banyak. Komposisinya kita main-mainkan itu dengan framing. Ya. Ada yang tadi 2/3 atas, 2/3 bawah, rule of third, dynamic symmetry itu di framing. Ya. Main-main komposisi. Ya. Ini contoh-contoh framing juga ya. Nih, di Seblang itu saya motret framingnya dengan cara sedemikian rupa. Ini framing juga. Jadi variasinya banyak.
Setelah itu, jangan lupa semua foto-fotonya itu kalau bisa horizontal, vertikal, biar nanti dapat pilihan ya. Contohnya sih. Angle itu sudut pemotretan. Nah ini yang membuat foto itu biasanya menjadi berbeda. Orang menjadi gagah, orang menjadi bandel. Anak kecil itu kalau difoto dari bawah, ya kelihatannya tinggi gagah. Tapi anak kecilnya nggak kelihatan. Oh, motret anak kecil dari atas, kepalanya gede, kakinya kecil. Atau kita harus manjat pohon, itu nyari angle. Nah, itu variasi angle itu foto kita biasanya akan menjadi berbeda. Orang-orang yang mau lomba foto menang kalau nggak bermain angle biasanya membuat foto beda susah. Ya, variasi sudut pandang ya, memilih viewpoint. Untuk memotret ini kamera saya letakkan di hampir ke jalan ini. Ya resikonya kena air sama kena bubuk itu. Karena emosi orang yang sedang dibully seperti ini, kalau kita motretnya dari atas nggak kerasa, dari bawah baru terasa. Ya, ini kekusuan orang India ketika di sebuah kuil berdoa gitu. Angle-nya bawah. Ini juga low angle, ini dekat ya. Nah, kemudian time. Time ini timing pemotretan bisa ya. Pertama timing pemotretan kalau naik itu sunrise-nya bagusnya di mana, sunset-nya bagusnya di mana, saat ada letusan gunung, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan waktu di sana. Jadi hanya yang ada pada waktu tertentu itu yang harus kita ambil karena itu juga cerita. Ya. Saat feeding, misalkan ke Tanjung Puting saat feeding jam berapa, ngasih makannya seperti apa, termasuk cara-cara menggunakan teknik-teknik kamera kita yang kayak kecepatan tinggi, kecepatan rendah itu masuk juga di situ. Jadi sebenarnya advat itu teman-teman, advat itu sebenarnya kata-kata kunci saja agar kita ingat dengan teknik, agar kita ingat dengan variasi, ingat dengan gambar-gambar apa saja yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, sehingga ketika kita bawa pulang, editor atau ketika kita membuat tulisan, nyari gambarnya ada semua. Misalkan foto ini kan, kalau saya nggak ingat advat, saya nggak ingat teknik ini malam-malam karnaval di Solo, saya motret pakai flash. Jadi, kalau flash biasa saja kan dokumentasi, kan bisa rehearsing pakai speed lambat. Kalau saya nggak ingat advat, advat itu time itu salah satu kita bermain-main teknik kecepatan di kamera. Jadi ingat itu. Jadi gambarnya bisa jadi banyak pilihan gitu. Ini advat. Nah, dengan begitu sih teman-teman mudah-mudahan nanti teman-teman ketika jalan variasi gambarnya sudah ada dan nanti apapun perjalanannya, kemanapun perjalanannya, kapanpun ceritanya itu lumayan lengkap, bisa di-share ke siapa saja. Ya, tentu saja sih waktu yang cuma pendek ini nggak cukup untuk bisa bercerita banyak teman-teman, apalagi kita nggak saling ketemu langsung karena memotret biasanya banyak banget hal teknis. Ya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dari saya. Nanti kita bisa bahas di grup kalau yang butuh pendekatan penjelasan yang lebih jauh lagi. Saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya diajak bergabung dengan Stapala meskipun dengan cara yang berbeda. Ya. Terima kasih Mbak Neni, terima kasih Bang Jabrik, Mas Yoyon, terima kasih semuanya. Saya tadi nyari-nyari baju Stapala saya itu nggak ketemu. Saya punya satu baju Stapala hitam yang bisa digulung lengannya itu. Saya cari nggak ketemu. Terima kasih. Semoga puasanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gatot. Itu yang terakhir kode loh Mbak Neni. Baju Stapala kirimin dong. Baiklah, terima kasih sekali lagi Mas Gatot, lengkap banget yang kita pelajari pada siang hari ini. Semoga saja sih, saya tidak akan menyimpulkan, teman-teman sudah menyimpulkannya sendiri. Sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan masih tadi ada yang belum kejawab, kayaknya kita masih bisa lanjut di grup ya Mas, nanti sampai beberapa waktu, sampai siap. Kita bubarkan. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Bang Mas Gatot dan juga rekan-rekan, mbak-mbak dan mas-mas semuanya yang sudah gabung di acara kita pada siang hari ini, study. Dan sebelum kita mengakhiri, panitia sudah menyiapkan kita setelah ini akan mengadakan lomba nih ceritanya, lomba foto yang akan diikuti oleh seluruh peserta yang ikut dalam kesempatan pada siang hari ini, yaitu dengan tema foto dari ujung lensa anggota Stapala, Sabang hingga Merauke. Jadi teman-teman silakan memotret dan kemudian diposting di akun IG masing-masing dengan caption silahkan aja
captionnya apa saja, tapi menyertakan tagar Stapala Jaya dan juga tagar study. Nanti akan diinfoin juga detailnya di akunnya Stapala ya, silakan. Pertama-tama teman-teman pasti udah harus nge-follow akunnya Stapala dan ikutin petunjuknya nanti ada di situ. Dan untuk lomba foto ini dimulai dari tanggal hari ini 17 Mei sampai 25 Mei 2020 dan pasti sudah disiapkan hadiahnya yang luar biasa nanti. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Kita sebagai penutup kita kayaknya mau ngerekam video ya Mbak Neni ya, sama-sama. Jadi teman-teman silahkan aja meng-unmute audio masing-masing. Kami persilakan untuk meng-unmute audio. Mari kita bersuara. Halo Bang. Oke. Halo Bang. Halo. Terima kasih Bang. Terima kasih ya Mas Gatu, luar biasa banget. Gatu, makasih. Thank you. Terima kasih Mas Gato. Terima kasih Mas Gatu. Arigato, Gato-san, arigato. Gato-san. Asam urat. Kami persilakan untuk berterima kasih kepada Mas Gato. Kami persilakan. Dan Udah bangun Bang Jabrik. Selanjutnya kita akan sama-sama meneriakan Stapala Jaya ya. Sebentar, duduk di sini dulu ya. Nih, ini udah kok taruh sini. Tentunya akan kita rekam videonya dan juga audio. Di sini aja, di atas lah. Akan sama-sama meneriakan Stapala Jaya. Makan dulu. Makan di mana? Siap? Serius banget, Brik. Ya udah, cepat. Hitungan ke Ini susah bersihkan. 2, 3 ya. Ke sini, Nak. Sama-sama meneriakan Stapala Jaya. Ada hitungan ke Bang Soang, 3, suaranya Bang. 2. Jaya. Ya. Jaya. Terima kasih sekali lagi semuanya dan selamat melanjutkan. Mas Gatu. Terima kasih banyak Pak Gatu. Dan semoga saja kita tetap diberi kesehatan dan juga keselamatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu syari ke Demi apapun. Jangan lupa bukber. Kapan ya? Vivi udah mandi. Sore ya. Bukber. Maghrib lah. Bukber. Yuran. Oh, yuran. Yang udah dikirimin hand sanitizer tuh. Ada yang nagih ke gue. Oh, Aisyah. Yang udah dikirimin hand sanitizer. Tahu diri. Yuran. Angkatan COVID. Ya ampun, hari gini belum bayar iuran, abang sama kakak semua. Tunggu gaji 13. Belum ada yang nagih. Angkatan saya udah full. Udah cair, bayar iuran, THR udah cair. Angkatan saya udah 100% bayar iuran. Bayar lagi. Nambah. Oh iya, nanti sore kita buka puasa bersama. Terus nanti ada topiknya yang lumayan keren banget deh. Ada di sini sih, nanti akan ngasih materi. Sip. Sampai ketemu nanti sore, pamit ya semua. Assalamualaikum. Salam, Mbak Ika. Bisa kalah rupanya. Langkah kakiku mantap berjalan menuju hutan rimba di bawah panji Histapala.